Bab 781, Putaran Tak Terduga. Keempat individu berhadapan di depan altar batu yang sangat besar. Samar-samar, suasana ejekan dan dingin yang mengerikan mengalir di sekitar. Mata keempat orang itu memiliki niat membunuh yang sulit disembunyikan. Apakah kalian ingin datang dan mencobanya? Mata Yuan Chang jelas berubah jauh lebih gelap dan lebih keras ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Matanya menatap Lindong. Wajah yang terakhir tidak mengandung rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, ada semacam kegilaan yang muncul di atasnya. Kegilaan ini menyebabkan pupil Yuan Chang sedikit menyusut. Saat ini dia sudah menarik penghinaannya untuk Lindong. Lagi pula, dia tidak suka gagal di tempat yang paling tidak terduga. Meskipun tidak perlu takut akan kekuatan yang ditampilkan Lindong di permukaan, berbagai insiden sebelumnya telah memungkinkan dia untuk memahami bahwa seseorang akan benar-benar bodoh jika seseorang hanya mengandalkan kekuatan dangkal Lindong untuk mengevaluasinya. Meskipun Yuan Chang tidak mengerti mengapa Lindong masih berani melawan mereka secara langsung pada tahap ini, dia samar-samar merasa seperti Lindong tidak berusaha melakukan hal yang mustahil. Lindong pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Apa yang disebut harga yang lumayan, yang dia sebutkan mungkin bukan hanya kata-kata kosong. Mata Yuan Chang berkedip. Dia bukan orang yang ragu-ragu. Hanya saja dia jelas menyadari bahwa Lindong bukanlah seseorang yang akan bertindak keras. Bos, Lei Qian dan Ling Zhen memperhatikan Yuan Chang saat pikiran-pikiran dengan cepat melintas di benaknya, hanya untuk sesaat tertegun. Mereka tidak berharap bahwa yang terakhir akan berhenti karena kata-kata Lindong. Bos, tidak peduli seberapa mampu bocah ini, dia tidak bisa melawan kita bertiga. Jangan terintimidasi olehnya. Lei Qian berbicara dengan cara yang gelap dan suram. Mata Ling Zhen berkedip sedikit. Dia melirik Lindong tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia jelas menyadari karakter Yuan Chang. Jika yang terakhir memang memiliki kekhawatiran, tidak mungkin dia akan diintimidasi oleh Lindong. Biarkan aku mengontrol formasi dulu. Mata Yuan Chang perlahan menarik diri dari Lindong saat dia berbicara dengan suara samar. Lei Qian langsung marah ketika mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Yuan Chang menatapnya dengan dingin dan berbicara dengan suara rendah, "Mengapa kamu begitu cemas? Setelah kita mengendalikan formasi, apakah dia masih bisa melarikan diri?" Petik 2. Lei Qian, tunggu sebentar lagi. Apa yang dikatakan bos adalah metode yang paling mudah. Anda bisa menjadi orang yang memutuskan bagaimana menghadapinya nanti. Ling Zhen juga membuka mulutnya untuk berbicara. Baik, kami akan membiarkan dia melompat sedikit lebih lama. Lei Qian mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan tatapan ganas. Ekspresi Yuan Chang acuh tak acuh saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, tubuhnya melayang ke belakang dan mendarat di altar batu yang sangat besar. Dia tidak suka mengambil risiko. Meskipun dia tidak benar-benar percaya bahwa Lindong memiliki cara untuk melawan mereka bertiga, dia masih tidak ingin mengambil risiko itu. Oleh karena itu, ia memilih untuk sementara menekan keinginan membunuhnya. Begitu dia mengambil alih Burning Sky Array, Lindong pasti tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika dia memiliki kartu truf pamungkas. Setelah Yuan Chang mundur ke altar, Lei Qian dan Ling Zhen melayang ke udara, sementara mata mereka terpaku pada Lindong. Yuan Power melonjak di tubuh mereka. Jelas, mereka tidak ingin Lindong ikut campur. Anda ingin mengontrol arai langit terbakar ya? Lindong tampaknya telah menebak niat Yuan Chang setelah melihat tindakan yang terakhir. Namun anehnya, tidak ada kepanikan di wajahnya. Dia muncul seolah-olah dia tidak menyadari kesulitan yang akan dia hadapi begitu Yuan Chang mengambil alih formasi. Apakah kamu tahu konsekuensinya jika dia mengendalikan formasi? Mata Ling Qingzu menatap altar dan bertanya dengan suara lemah. Pada saat itu, kehidupan semua orang yang telah memasuki penyimpanan kuno langit yang membara ini akan berada di telapak tangannya. Bahkan jika Anda memiliki beberapa cara untuk melarikan diri, tidak ada murid sekte Dao Anda yang akan dapat melarikan diri. Petik 2. Aku tahu. Lindong tersenyum. Ling Qingzu tanpa sadar mengerutkan alisnya ketika dia melihat reaksinya. Lalu, mengapa kamu masih begitu tenang? Mengontrol Burning Sky Array memang berarti mengambil kendali atas kehidupan semua orang di dalam array ini, namun, kuncinya adalah, apakah Burning Sky Array begitu mudah dikendalikan? Lindong tertawa pelan. Tempat ini adalah pusat dari Burning Sky Array, dan gerbang Yuan pasti telah mendapatkan beberapa informasi. Apakah Anda begitu yakin bahwa dia tidak akan berhasil?
Apakah Anda berencana untuk menggunakan semua kehidupan murid Sekte Dao Anda sebagai taruhan dalam pertaruhan ini? Ling Qingzu bertanya. Tempat ini memang pusat dari Burning Sky Array. Sebuah busur diangkat dari sudut mulut Lindong. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke langit merah cerah sebelum bergumam, "Mari kita tunggu dan lihat." Dia tidak akan berhasil. Ling Qingzu mengerutkan kening dengan lembut. Namun, dia tidak melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Dia menoleh dan berbalik untuk melihat Yuan Chang di altar. Pada saat ini, yang terakhir terus memancarkan pilar cahaya Yuan Power yang kuat yang dituangkan ke dalam altar batu besar. Bang-bang, suara gemuruh yang dalam tiba-tiba dipancarkan oleh altar besar setelah tindakan Yuan Chang. Segera, altar batu besar perlahan mulai bergetar. Gelombang demi gelombang cahaya yang intens terus muncul dari altar. Di udara, Ling Zhen dan Lei Qian saling memandang saat kegembiraan melonjak di mata mereka. Dari kelihatannya, sepertinya informasi yang mereka terima benar. Satu demi satu pilar cahaya melesat keluar dari atas altar. Pilar cahaya ini terjalin satu sama lain, membentuk susunan cahaya yang sangat besar. Mata Lindong sedikit menyipit saat melihat susunan cahaya aneh ini. Arai cahaya turun dan secara kebetulan melilit altar. Namun, adegan ini menyebabkan sudut mata Lindong berkedut. Ini karena susunan cahaya tampaknya tidak melindungi altar. Sebaliknya, itu tampak seolah-olah itu menekan altar. Ada yang tidak beres. Lindong melangkah mundur sedikit dan tiba di samping Ling Qingzu sambil berkomentar dengan lembut. Ekspresi muram juga muncul di mata Ling Qingzu saat ini. Dia sepertinya merasakan sesuatu juga. Alis Yuan Chang sedikit mengernyit saat dia berdiri di atas altar dan melihat susunan cahaya yang menutupi altar. Segera setelah itu, dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Setelah itu, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke pilar batu kuno di tengah altar. Ledakan, pilar batu meledak, dan pilar cahaya segera berhamburan. Segera setelah itu, susunan cahaya yang menyelimuti altar juga tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Bang! Altar tiba-tiba bergetar hebat ketika susunan cahaya redup. Retakan kecil muncul di tanah merah cerah di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Duo Ling Zhen di udara terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Ini tidak seharusnya terjadi setelah mereka mengambil alih formasi. Di altar, ekspresi Yuan Chang sedikit berubah. Dia segera mengatupkan giginya dan membanting telapak tangan ke depan, menghancurkan semua pilar cahaya yang melesat keluar dari pilar batu. Bang bang bang. Satu demi satu pilar cahaya menghilang dengan cepat, sementara altar juga mulai bergetar dengan intensitas yang meningkat. Pada akhirnya, aura hitam muncul dari celah-celah. Mata Lindong tiba-tiba menyusut ketika dia melihat aura hitam, saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Aura ini tidak asing baginya. Itu karena itu praktis sama dengan makhluk tak dikenal yang ditindas oleh Great Desolate Tablet. Makhluk asing itu juga ditekan oleh altar ini. Lindong menghirup udara sejuk. Meskipun aura di sini tidak tampak menakutkan seperti yang ditekan di bawah tablet Great Desolate, tingkat teror itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Apakah mereka, Ling Qingzu juga telah menemukan aura hitam? Matanya mengeras saat dia bertanya. Hal-hal yang akan menjadi jauh lebih merepotkan, mata Lindong yang muram. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Chang di altar saat dia berteriak dengan suara keras, "Dasar bodoh. Apakah Anda benar-benar mengendalikan formasi? Apakah Anda berniat untuk melepaskan makhluk-makhluk yang ditekan oleh altar ini?" Ekspresi Ling Zhen dan Lei Qian agak muram dan serius ketika mereka melihat ki hitam yang tidak biasa yang muncul dari tanah. Ini sepertinya bukan sesuatu yang seharusnya terjadi setelah mengambil kendali formasi. Bukan urusanmu untuk repot-repot tentang hal-hal seperti itu. Mata Yuan Chang menjadi gelap dan dingin. Segera, dia melihat pilar batu terakhir di depannya. Keraguan melintas di matanya sebelum dia akhirnya mengatupkan giginya dengan ganas dan dengan kejam menghancurkan pilar batu terakhir. Retakan, arai cahaya yang menutupi altar segera menghilang ketika pilar cahaya terakhir menghilang. Pada saat yang sama, gemetar juga berhenti. Trio Yuan Chang menghela nafas lega ketika altar berhenti bergetar. Namun, tepat ketika desahan keluar dari mulut mereka, mereka tiba-tiba mendeteksi fluktuasi dingin gelap yang sangat liar dan keras yang tiba-tiba muncul di bawah altar. Akhirnya, itu dibebankan dengan cara yang gila. Bang! Altar batu besar meledak pada saat ini dan pecahan batu meledak secara eksplosif. Kabut hitam yang mengerikan juga tersapu dari tanah. Segera,
Kejahatan yang tak terlukiskan menyebar di langit. 3 ini. Ekspresi Lindong jelek saat ia menatap kabut hitam jahat yang pecah dari tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Ketiga ini benar-benar melepaskan hal yang ditekan oleh altar. Bab 782, Kuali. Kabut hitam yang mengerikan menyapu dari dasar altar dan menyebar keluar. Aura gelap, dingin, dan jahat yang luar biasa tersebar di sekitar. Apa itu? Mata Ling Qingzu sangat serius saat dia melihat kabut hitam menyebar. Kejahatan dingin yang gelap di dalamnya menyebabkan ekspresinya berubah tanpa sadar. Kejahatan itu adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia juga sadar bahwa beberapa metode kultivasi khusus akan menyebabkan fluktuasi seperti itu muncul. Namun, dibandingkan dengan ini, ada perbedaan yang melekat. Fluktuasi ini tampaknya benar-benar tidak selaras dengan dunia ini. Selain itu, tampaknya berusaha untuk sepenuhnya menghapus segala bentuk kehidupan di dunia ini. Penyebab utama di balik perang dunia kuno yang hebat, dari kelihatannya, itu tidak sepenuhnya hancur saat itu, dan orang ini disegel di sini. Saat ini, ia mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mata Lindong muram saat dia berbicara. Penyebab utama di balik perang dunia besar kuno. Ling Qingzu mengerutkan alisnya dan dengan lembut bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lindong tertawa pahit. Bagaimana dia tahu apa yang harus dilakukan? Makhluk ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Apa yang mereka rencanakan? Lindong tiba-tiba mendengar suara kaget Ling Qingzu saat dia tertawa getir. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat trio Yuan Chang mendekati kabut hitam yang mengerikan. Saat mereka mendekat, Yuan Power yang agung dengan ganas menyapu keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu berubah menjadi tirai cahaya berbentuk segitiga yang menyelimuti kabut hitam. Dari kelihatannya, mereka berpikir untuk menangkap makhluk kabut hitam itu. Idiot! Ekspresi Lindong langsung berubah drastis saat melihat adegan ini. Dia langsung meraih pergelangan tangan Ling Qingzu dan tiba-tiba menarik diri secara eksplosif. Sementara duo Lindong mundur, tirai cahaya segitiga di langit telah menghantam kabut hitam yang mengerikan. Cek-cek, semut sepertimu pun berani menyerang jenderal ini. Kamu memang makhluk tercela. Petik 2. Kabut hitam melonjak saat tawa jahat aneh yang luar biasa memekakkan telinga segera dipancarkan. Kabut hitam menghilang dan 3 wajah tirai cahaya segitiga, yang berisi kekuatan Yuan yang kuat, mengeluarkan suara mendesis dan menghilang saat menyentuh kabut hitam. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Ekspresi trio Yuan Chang mengalami beberapa perubahan ketika mereka melihat bahwa serangan mereka sama sekali tidak berguna melawan makhluk aneh ini. Segera setelah itu, tubuh mereka buru-buru melesat ke belakang. Asteris mengejek asteris. Sementara mereka menembak ke belakang, tangan besar yang terbuat dari kabut hitam dari makhluk kabut hitam itu segera meraih mereka bertiga. Bang bang, Mayastik Yuan Power buru-buru bersiul ketika mereka bertiga melihat ini. Namun, serangan mereka secara otomatis terkikis dan dimusnahkan saat mereka menyentuh tangan kabut hitam besar. Sepertinya serangan mereka sama sekali tidak efektif untuk melawannya. Lindong, yang telah mundur ke kejauhan, memiliki ekspresi dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat 3 sosok yang menyedihkan diserang oleh makhluk kabut hitam. Itu adalah kesalahan mereka sendiri karena terlibat dalam kekacauan ini. Lepaskan tanganmu. Sebuah suara dingin namun lembut tiba-tiba dipancarkan dari samping Lindong. Baru saat itulah dia menemukan bahwa dia masih dengan erat meraih pergelangan tangan Ling Qingzu. Segera, dia mengeluarkan batuk lembut dan dengan santai melepaskan tangannya. Makhluk ini tampaknya sangat sulit untuk dihadapi. Ling Qingzu dengan lembut menggosok di tempat Lindong dengan paksa meraih sebelumnya. Suaranya masih dingin, namun, matanya tidak lagi menatap Lindong saat dia berbicara. Ada sedikit riak dalam nada suaranya. Lindong mengangguk sedikit. Segera, dia mengerutkan kening dengan erat. Meskipun cukup menyenangkan untuk melihat trio Yuan Chang diganggu oleh makhluk kabut hitam, dia juga menyadari bahwa sekali hal ini memfokuskan kembali perhatiannya, itu tidak akan melepaskan siapapun yang terjebak di tempat ini. Pada saat itu, mustahil bagi mereka untuk menghentikan makhluk ini dengan kekuatan mereka. Oh, mata Lindong yang cemberut tiba-tiba menjadi fokus saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit merah cerah. Fluktuasi yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tempat itu. Ling Qingzu juga mengangkat kepalanya saat melihat aksi Lindong. Dia dengan lembut berkomentar, ada sesuatu yang terjadi di sana. Ledakan, suara, gong,
yang sangat merdu tiba-tiba menyebar dari langit merah cerah setelah suaranya terdengar. Riak merah cerah mulai menyapu ke bawah dari langit yang luas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang mengikuti suara gong. Saat riak bergerak, Lindong segera menemukan bahwa distorsi di daerah itu sebenarnya mulai menghilang. Segera setelah itu, Lindong merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di domain ini. Formasi tampaknya telah diangkat, kata Ling Qingsu. Jelas, dia juga merasakan munculnya aura itu. Aura ini kemungkinan berasal dari mereka yang telah memasuki Burning Sky Ancient Stars bersama mereka. Lindong mengangguk, tapi matanya tertuju ke langit. Ruang di sana berfluktuasi dan menjadi terdistorsi. Pada akhirnya, sebuah kuali besar yang tak terlukiskan tampaknya telah muncul, sementara mereka tampaknya berada di dalam kuali ini. Sepertinya, kita tidak terjebak di dalam Burning Sky Array. Sebaliknya, kita telah terperangkap di dalam perut benda ini. Lindong menunjuk ke kuali besar yang muncul di ruang yang terdistorsi. Segera setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya sedikit terkejut. The Burning Sky Ancient Stars yang mereka masuki sebenarnya adalah sebuah kuali. Itu harus menjadi harta Yuan murni yang sangat kuat. Mata Ling Qingsu tampak serius saat dia melihat ke dinding bagian dalam kuali di dalam ruang yang terdistorsi dan dengan lembut berkomentar. Mata Lindong terfokus. Dia telah melihat Heavenly Phoenix Zither di tangan Ying Huan. Meskipun sangat kuat, kuali ini yang benar-benar bisa menciptakan wilayahnya sendiri dan menelan semuanya ke dalamnya, jelas lebih kuat. Harta karun seperti itu harus dianggap tingkat atas bahkan di antara harta Yuan murni, bukan? Ledakan. Pada saat ini, cahaya merah terang yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari kuali yang begitu besar sehingga tampaknya menutupi seluruh dunia. Selain itu, arah yang menuju adalah di mana mereka berada. Cahaya merah terang secara langsung membentuk susunan cahaya yang sangat besar di langit ketika menyapu ke bawah. Segera setelah itu, tirai cahaya turun dan menyelimuti makhluk kabut hitam itu. Bang bang bang, kabut hitam menyerang susunan cahaya. Namun, itu tidak lagi dapat dengan mudah membebaskan diri seperti sebelumnya. Namun, kekuatan besar itu masih mengguncang susunan cahaya sampai bergetar terus-menerus. Kuali ini sepertinya dikendalikan oleh seseorang. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Lindong saat dia berbicara setelah melihat adegan ini. Ling Qingsu mengangguk sedikit, matanya dipenuhi dengan kejutan. Kemungkinan situasi aneh yang terjadi di hadapannya menyebabkan dia mengalami kesulitan untuk mempertahankan keadaan pikiran yang tenang dan tenang. Hantu tua terkutuk Ventian. Kamu sudah mati namun kamu masih terus berlama-lama. Petik 2. Makhluk kabut hitam itu menyerang dengan liar ke susunan cahaya. Suara memekakkan telinga bergemuruh dan menyebar ke seluruh area. Sepertinya susunan cahaya tidak akan bisa bertahan lama. Lindong menyaksikan susunan cahaya yang berubah semakin goyah dari serangan. Jantungnya tanpa sadar berdebar. Jika susunan ini rusak dan makhluk itu bebas, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Bas-bas. Sementara Lindong khawatir, fluktuasi merah cerah tiba-tiba membentang di langit. Riak ini baru saja menyebar ketika Lindong tiba-tiba merasakan perlawanan besar yang dipancarkan dari ruang di sekitarnya. Segera, ruang di belakangnya mulai berputar dan benar-benar mencoba menyedotnya. Apa yang sedang terjadi? Ling Qingsu bertanya dengan cemberut karena adegan ini. Mata Lindong berkedip sejenak. Dia dengan cepat berkata, "Jangan melawan. Sepertinya kuali itu ingin memuntahkan kita." Lindong menyerah semua perlawanan setelah suaranya terdengar. Dia membiarkan kekuatan penolakan dari ruang untuk menarik tubuhnya ke ruang terdistorsi di belakangnya. Setelah itu, semuanya dengan cepat menjadi gelap. Kegelapan ini tidak berlangsung lama sebelum Lindong merasakan cahaya merah terang melesat ke matanya. Penglihatannya cepat pulih. Adegan yang muncul di depan matanya bukan lagi tanah merah. Sebaliknya, itu adalah pegunungan merah cerah. Pada saat ini, kuali merah terang yang berukuran ribuan kaki diam-diam berdiri di udara di atas pegunungan ini, sementara gelombang demi gelombang riak panas terus-menerus dipancarkan olehnya. Lindong menatap kuali merah terang yang tergantung di langit, sebelum dia menghembuskan napas dengan lembut. Dia tahu bahwa tempat mereka terjebak sebelumnya seharusnya adalah perut kuali yang sekarang ada di hadapan mereka. Bab 783, Pria Berjubah Merah. Aura berapi-api muncul dari pegunungan merah. Dari kejauhan, mereka tampak seperti gunung yang terbakar. Penampilan yang sangat mempesona.
Tatapan Lindong terpaku erat pada kuali besar yang melayang di langit di atas pegunungan. Kuali itu berwarna merah cerah dan ada gambar api di permukaannya. Riak panas berapi-api yang terus-menerus dipancarkan olehnya sepertinya berniat membakar seluruh langit. Jelas, kuali ini adalah tempat di mana Lindong dan yang lainnya terjebak sebelumnya. Astaga, segera setelah Lindong muncul di pegunungan ini, Ling Qingzu dan trio Yuan Chang juga dengan cepat muncul di dekatnya. Selanjutnya, ruang di sekitarnya dengan cepat berubah terdistorsi karena banyak sosok dimuntahkan dari ruang yang terdistorsi. Dalam beberapa menit, langit di atas pegunungan yang tenang dipenuhi dengan lautan manusia. Setelah munculnya lautan manusia ini, tempat itu juga menjadi lebih ribut. Cukup banyak orang yang mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi hati-hati. Beberapa orang bahkan memiliki noda darah di tubuh mereka. Dari kelihatannya, mereka memiliki waktu yang cukup sulit di Burning Sky Array. Lindong, sebuah suara gembira tiba-tiba muncul dari antara sosok manusia yang tersebar di langit. Lindong menoleh, hanya untuk melihat sekelompok besar sosok bergegas. Yang memimpin mereka adalah Ying Xiao-Xiao, Ying Huan-Huan dan Wang Yan. Apa kamu baik-baik saja? Lindong menghela nafas lega saat melihat mereka bertiga baik-baik saja dan buru-buru bertanya. Kami baik-baik saja. Penyimpanan kuno langit terbakar ini terlalu aneh, Ying Xiao-Xiao menggelengkan kepalanya. Wajahnya memiliki ekspresi serius. Jelas, dia juga merasakan betapa kuatnya Burning Sky Array. Kakak Lindong, suara gembira dan merdu wanita muda lainnya terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, Lindong melihat King Tan dan Chen Gui bergegas dari kejauhan. Lindong akhirnya benar-benar lega saat melihat mereka berdua bergegas. Beruntung semua orang baik-baik saja. Pada saat ini, langit benar-benar kacau. Anggota dari berbagai faksi buru-buru berkumpul. Untuk sesaat, suara itu sepertinya akan menjungkir balikkan langit. Hati-hati, Lindong menyaksikan langit yang kacau. Setelah itu, matanya terlempar ke arah kuali besar saat dia dengan lembut memperingatkan. Kuali ini mungkin adalah harta karun tetapi dia tidak percaya bahwa kuali itu mampu menekan makhluk tak dikenal itu. Jika situasinya berubah nanti, kalian semua harus segera pergi. Lindong mengingatkan, penyimpanan kuno langit yang membakar ini tidak memiliki banyak harta seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, itu menahan sekelompok iblis yang akan membunuh semua orang. Ketika Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya melihat ekspresi serius Lindong, mereka mengangguk meskipun mereka tidak mengerti. Lindong, lihat tempat itu, Ying Huan-Huan tiba-tiba mengerucutkan bibirnya. Jarinya yang halus menunjuk ke gunung tertinggi di pegunungan ini. Ada lava yang mengalir turun dari atasnya. Itu seperti gunung berapi hidup. Oh, Lindong menyipitkan matanya. Pandangannya mengikuti arah yang ditunjuk Ying Huan-Huan. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba fokus. Dia sepertinya telah melihat sosok manusia duduk di lava di puncak gunung. Sebenarnya ada seseorang di sini. Ekspresi Lindong berubah. Dia fokus saat dia melihat ke atas, hanya untuk menemukan sosok yang sangat keriput. Tubuhnya ditutupi oleh jubah merah cerah. Selain itu, Lindong tidak bisa merasakan energi kehidupan dari tubuhnya. Itu tampak seperti mayat yang layu. Apakah dia mati? Lindong mengerutkan alisnya dan bergumam. Tidak, Ying Huan-Huan menggelengkan kepalanya. Warna biru es melintas di matanya yang besar saat dia dengan lembut berkata, sepertinya dia masih bisa dianggap hidup. Masih dianggap hidup. Lindong jelas tercengang oleh jawaban aneh Ying Huan-Huan. Salah satunya mati atau hidup. Apa yang dimaksud dengan masih dianggap hidup? Aku juga tidak yakin, namun, aku bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya belum sepenuhnya hilang, apalagi, auranya sedikit familiar. Ying Huan-Huan mengerutkan alisnya dan merenung sejenak sebelum menjelaskan. Kalimat terakhirnya pada dasarnya diucapkan dalam bisikan. Orang lain mungkin tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang dia katakan tetapi Lindong dapat mendengarnya. Pupil matanya sedikit mengecil. Secara alami tidak mungkin bagi Ying Huan-Huan untuk bertemu dengan orang berjubah merah yang duduk di lava. Namun, ini tidak berarti bahwa reinkarnasi sebelumnya tidak pernah bertemu dengannya. Apa yang disebut perasaan akrab kemungkinan besar adalah sesuatu yang diberikan oleh reinkarnasi sebelumnya padanya. Dia bertemu dengannya sebelum bereinkarnasi ya. Ledakan, sementara mata Lindong terfokus pada sosok manusia di lava di gunung, kuali di langit tiba-tiba mulai bergetar. Suara tabrakan yang keras tiba-tiba menyebar. Tes-tes,
Hantu tua Ventian, kualimu yang rusak tidak dapat menekan jenderal ini. Kabut hitam yang mengerikan tiba-tiba menyebar dari kuali merah cerah saat berguncang. Tawa yang menusuk dan hangat yang mengandung perasaan jahat yang tak ada habisnya menyapu pegunungan. Kabut hitam berkumpul di luar kuali. Samar-samar seseorang bisa melihat cahaya merah menyala di dalamnya, seperti mata iblis. Itu menyebabkan ketakutan pada orang-orang yang melihatnya. Begitu banyak semut, cahaya merah menyapu sosok manusia yang memenuhi langit. Segera setelah itu, suara seram muncul dari kabut hitam. Detik berikutnya, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar. Cici, sinar cahaya hitam dengan cepat menembus beberapa orang yang tidak bisa menghindar. Selanjutnya, semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan tubuh orang-orang yang dipukul mulai berangsur-angsur layu. Pada akhirnya, bahkan tulang mereka tidak tersisa saat mereka berubah menjadi abu dan berserakan. Seluruh langit segera menjadi kacau. Ekspresi terkejut melonjak di wajah semua orang. Pergi cepat. Lindong menghirup udara dalam-dalam dan segera berteriak dengan suara yang dalam. Makhluk tak dikenal yang telah bertahan sejak zaman kuno ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Tetap di belakang hanya akan sama dengan mencari kematian mereka sendiri. Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya buru-buru mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka juga bisa merasakan bahaya yang kaya dari makhluk kabut hitam. Lindong dan yang lainnya dengan cepat mundur. Banyak sinar hitam bergegas melewati mereka. Tak satu pun dari mereka yang terkena itu bisa menahannya dan langsung menjadi abu. Untuk sesaat, abu melayang di atas langit, tampak seperti badai kelabu. Lindong berdiri di belakang kelompok. Matanya sangat berhati-hati saat mereka melihat sinar hitam yang melesat dari segala arah. Pupil matanya tiba-tiba menyusut di saat berikutnya. Sinar cahaya hitam akhirnya menemukan targetnya dan menembak dengan eksplosif ke arah mereka. Mata Lindong berubah serius dan tidak pasti saat dia melihat sinar hitam yang melesat ke arah mereka. Ini karena bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerima serangan yang mengandung energi yang sangat misterius ini. Namun, terlepas dari seberapa tidak pasti perasaannya saat ini, dia tidak bisa mundur. Ini karena King Tan, Ying Huan-Huan dan yang lainnya ada di belakangnya. Lindong menghirup udara dalam-dalam saat Yuan Power yang agung melonjak keluar. Namun, dia baru saja akan turun tangan dan memblokir sinar hitam ketika sesosok berdiri di depannya lebih dulu. Kuncir kuda hitam legam yang memantul itu milik Ying Huan-Huan. Kamu, Lindong jelas sangat terkejut dengan tindakan Ying Huan-Huan. Dia baru saja akan mencaci makinya ketika yang terakhir menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, kamu tidak bisa memblokir serangan itu. Setelah mendengar ini, Lindong terkejut. Bukan karena kata-katanya, tapi jejak tambahan dari rasa dingin sedalam es yang ada dalam suara Ying Huan-Huan. Rasa dingin ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh dirinya yang asli. Astaga, sinar hitam tiba seperti kilat, sementara warna biru es berangsur-angsur keluar dari mata besar Ying Huan-Huan. Di belakangnya, Lindong menyaksikan rambut hitam legamnya mulai menunjukkan tanda-tanda membiru. Mata Lindong menjadi fokus pada saat ini. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya saat batang pohon hitam melintas dan muncul. Jelas, dia berencana untuk segera mengambil tindakan jika terjadi kesalahan. Pada saat ini, dia tidak lagi punya waktu untuk peduli apakah dia bisa memblokir sinar hitam yang aneh itu. Desir, sinar hitam akhirnya bergegas di saat berikutnya. Akhirnya, itu melepaskan riak kematian di depan mata Lindong dan yang lainnya. Sepersekian detik sebelum sinar hitam bisa menyerang Ying Huan-Huan, sosok manusia berjubah merah yang duduk di lava di gunung di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Kilatan cahaya berkedip jauh di dalam mata itu. Tuan S. Sosok manusia berjubah merah itu mengangkat kepalanya. Matanya melihat keluar angkasa sebelum akhirnya berhenti pada sosok Ying Huan-Huan. Suara yang tidak biasa kabur dan serak yang dipenuhi dengan rasa kuno perlahan bergema keluar. Bab 784, Jubah Merah versus Kabut Hitam. Astaga, sinar hitam tiba-tiba datang. Sensasi kematian yang menakutkan menyebar darinya. Bahkan ekspresi Lindong berubah drastis pada saat itu. Serangan ini bukanlah sesuatu yang mereka bisa bertahan. Ying Huan-Huan mengatupkan giginya yang putih seperti mutiara. Tangannya yang seperti batu giok mendarat di Heavenly Phoenix Zither. Namun, saat dia hendak mencoba memblokir serangan itu, ruang di depannya tiba-tiba berubah. Setelah itu,
Sosok berjubah merah tiba-tiba muncul di depannya. Dia meraih dengan tangannya dan langsung menghancurkan sinar hitam. Peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini juga menyebabkan Lindong dan yang lainnya tertegun sejenak. Segera setelah itu, mata mereka melihat ke arah sosok berjubah merah dan pupil mereka sedikit menyusut. Ini karena Lindong menemukan bahwa orang ini sebenarnya adalah orang berjubah merah yang duduk di lava. Dia benar-benar hidup, keringat dingin muncul di telapak tangan Lindong. Bahkan dia tidak punya pilihan selain menjadi sangat takut pada monster tua ini. Mata orang berjubah merah yang dalam berhenti pada Ying Huan setelah menghalangi sinar hitam. Ekspresi merenung yang agak bingung melintas di wajahnya yang keriput. Beberapa saat kemudian, mulutnya bergerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Mata besar Ying Huan menatap orang berjubah merah yang datang membantu mereka dengan cara yang aneh. Hal yang paling membingungkan adalah hatinya tidak merasa takut sedikit pun ketika dia menghadapi orang yang tidak dikenal ini dari zaman kuno. Lindong mengulurkan tangannya dan menarik Ying Huan di belakangnya sementara keduanya saling menatap. Dia memegang batang pohon hitam di tangannya, ekspresi hati-hati di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Penatua, kami tidak berniat mengganggumu. Kami akan segera pergi." Setelah melakukan kontak dekat dengan pria berjubah merah, Lindong bisa merasakan bahwa aura yang terakhir tampak cukup aneh. Rasanya seolah-olah dia bukan orang yang hidup, tetapi lebih seperti orang setengah mati, seolah-olah itu adalah jenis mayat iblis yang berbeda. Namun, orang ini saat ini tampaknya memiliki kesadaran. Keadaan misterius yang tidak mati atau hidup. Pria berjubah merah itu sepertinya belum mendengar kata-kata Lindong. Matanya hanya tetap fokus pada Ying Huan. Melihat penampilannya, Ying Xiao dan yang lainnya juga menjadi gugup dan Yuan Power diam-diam melonjak di dalam diri mereka. Pria berjubah merah itu tiba-tiba dengan lembut membungkukkan tubuhnya ke arah Ying Huan sementara mereka semua gugup. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Dia melangkah di udara dan berjalan menuju makhluk kabut hitam yang mengamuk di langit. Dia, Ying Xiao dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat adegan ini. Pada akhirnya, mereka melihat ekspresi tidak pasti di wajah Ying Huan. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa pria berjubah merah itu memperlakukan yang terakhir dengan cara seperti itu. Tinju ketat Lindong terkepal santai sedikit. Tampaknya pria berjubah merah itu menyadari identitas Ying Huan sebelum dia bereinkarnasi. Apalagi, dari kelihatannya, status orang itu sepertinya cukup luar biasa. Kalau tidak, pria berjubah merah yang hidup atau mati ini tidak akan menghormatinya. Apa yang dia rencanakan? Wang Yan memperhatikan makhluk kabut hitam dan orang berjubah merah di langit dan tidak bisa tidak bertanya. Lindong juga mengamati adegan ini. Dari kelihatannya, pria berjubah merah itu sepertinya berniat menyerang makhluk kabut hitam itu. Bang! Di langit, Yuan Power seluas lautan api tiba-tiba tersapu dari dalam pria berjubah merah sementara kelompok Lindong sedang mengamati. Setelah itu langsung membentuk tirai api besar yang menyelimuti makhluk kabut hitam di dalamnya. Mendesis-mendesis, sinar hitam meledak dengan kuat ke tirai api. Namun, ia mengalami kesulitan mendapatkan efek tak terbendung yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu dibakar oleh nyala api yang naik, saat suara mendesis dipancarkan. Hantu tua Ventian, sudah bertahun-tahun sejak kami bertemu. Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar telah direduksi menjadi keadaan seperti itu, keadaan di mana Anda tidak mati atau hidup, cek-cek. Sepertinya kamu telah gagal dalam kesusahan reinkarnasi, kan? Kabut hitam yang menembus langit melonjak. Cahaya merah tua di dalam langsung mengunci pria berjubah merah yang datang dan tertawa dengan suara tajam. Alasan aku hidup seperti ini, adalah untuk menekanmu. Pria berjubah merah itu mengangkat kepalanya. Matanya yang awalnya linglung memiliki kedipan tajam di dalamnya saat suaranya yang serak perlahan terdengar. Tekan jenderal ini, cek-cek, kalian makhluk rendahan. Jika bukan karena orang itu telah menyalakan reinkarnasinya dan menyegel celah di antara dunia ini, apakah duniamu akan tetap ada? Kabut hitam itu bergoyang, suara tajam terus dipancarkan, tapi pada akhirnya, kita menang, kali ini, aku akan menekanmu lagi. Nada suara pria berjubah merah itu kasar. Segera setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya dan kuali besar yang tergantung di langit tiba-tiba mendesing. Api mengerikan keluar dari mulut kuali dan menyapu ke arah makhluk kabut hitam. Cek-cek,
Makhluk lemah sepertimu benar-benar berani memiliki pikiran delusi untuk menekan jenderal ini. Kabut hitam juga melonjak keluar pada saat ini dan langsung berubah menjadi tangan besar 10.000 kaki yang dengan paksa menyebarkan pilar api yang menembak ke arahnya. Swos! Ratusan kaki pilar api besar yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus ditembakkan dari dalam kuali pada saat ini. Nyala api mengalir dan dengan cepat berubah menjadi susunan api yang mengerikan. Setelah itu, langsung menutupi makhluk kabut hitam itu. Iblis menelan dunia, cahaya merah berkedip dengan cepat saat menyaksikan barisan api besar yang mendekat. Jelas, itu juga merasakan beberapa bahaya. Pada akhirnya, kabut hitam mengerikan menyebar, sementara kejahatan gelap dan dingin yang tak terlukiskan menyebar dari dalamnya. Ruang menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah terkikis oleh kabut hitam. Bang! Arai api dan kabut hitam akhirnya bertabrakan dengan keras. Segera, seluruh dunia tampak bergetar hebat pada saat ini. Lidah api dan cahaya hitam tersapu dengan cara yang gila, meratakan beberapa gunung di sekitarnya. Kekuatan destruktif seperti itu dapat digambarkan sebagai mengguncang dunia. Bang! Tangan besar kegelapan tiba-tiba terbang keluar dan menghantam kuali merah terang dengan keras. Suara keras muncul dan kuali besar itu terbang mundur sebelum mendarat di tanah dengan suara tabrakan yang keras, langsung menghancurkan lubang besar 1000 kaki di tanah. Tes-tes, kualimu yang pecah tampaknya lebih lemah dari sebelumnya. Tawa yang menyenangkan dan menusuk telinga dipancarkan dari dalam kabut hitam setelah itu mengirim kuali merah cerah terbang dengan telapak tangan. Apakah begitu? Pria berjubah merah itu menjawab dengan suara serak. Cahaya merah mengalir jauh di dalam matanya. Pada saat berikutnya, dia memberi isyarat dengan tangannya ketika 8 sinar cahaya merah terang tiba-tiba keluar dari dalam kuali. Sinar cahaya berkumpul di langit dan akhirnya berubah menjadi 8 tablet lampu merah terang. Mata Lindong langsung mengeras saat melihat 8 tablet lampu merah terang ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa mereka persis sama dengan tablet lampu merah terang yang dia dapatkan sebelumnya. Astaga, tablet cahaya melesat keluar dan menggantung diri di langit di atas 8 gunung berapi yang sangat besar. Gunung berapi itu bergetar, bergemuruh saat lava mengerikan keluar. Pada akhirnya, 8 pintu lava besar terbentuk di langit. 8 pintu lava melayang di langit. Jelas bahwa mereka membuat formasi yang menakutkan. Namun, sepertinya ada satu sudut yang hilang di lokasi timur laut. Itu jelas tidak lengkap. Semuanya, tinggalkan tempat ini sekarang. Lava menari di langit. Pada saat ini, bahkan udaranya sendiri menjadi sangat panas. Tubuh beberapa orang secara bertahap mulai menjadi panas mendidih, sementara suara serak pria berjubah merah bergema. Bas-bas. Ruang di sekitarnya segera berputar ketika suaranya terdengar, berubah menjadi beberapa pusaran spasial. Pergi cepat. Banyak individu segera melarikan diri sebagai kawanan ketika mereka melihat pusaran spasial muncul. Mereka pasti akan mati jika mereka bahkan sedikit saja terjebak dalam pertarungan tingkat ini. Pada saat ini, mereka jelas tidak memikirkan harta karun kuno di simpanan. Kalian semua juga harus pergi. Lindong memiringkan kepalanya dan berbicara dengan serius ke arah Ying Huan-Huan dan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Ying Huan-Huan tampaknya telah merasakan niat Lindong untuk tetap tinggal saat dia buru-buru bertanya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tunggu aku di luar, Lindong dengan cepat menjawab. Setelah itu, matanya tiba-tiba mengeras. Ini karena dia melihat bahwa trio Yuan Chang sebenarnya diam-diam bergegas keluar dan terbang menuju kuali merah terang yang jatuh di tanah di kejauhan. Ketiga orang itu sebenarnya berencana untuk mencuri kuali. Pergi. Ying Xiao-Xiao juga melihat tindakan trio Yuan Chang dan ekspresinya sedikit berubah. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan kuali sebelumnya. Jika hal ini diperoleh oleh kelompok Yuan Chang, itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Namun, dia juga sadar bahwa dia tidak dapat membantunya dengan tetap berada di belakang. Oleh karena itu, dia bertindak tegas saat dia langsung menarik Ying Huan-Huan dan yang lainnya dan dengan cepat melompat ke pusaran spasial. Fiuh! Lindong menghela nafas lega saat melihat Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya pergi. Setelah itu, tatapan gelapnya bergeser. Ketiga orang itu telah menciptakan kekacauan besar, namun mereka masih berniat mencuri harta karun. Mereka benar-benar sedikit tidak tahu malu. Tidak peduli apa, kuali itu tidak boleh mendarat di tangan mereka. Bab 785, Penindasan. Saat ini,
seluruh langit telah berubah menjadi sangat kacau dan banyak pusaran spasial telah terbentuk di langit. Kawanan orang berbondong-bondong ke pusaran dengan maksud untuk melarikan diri dari tempat ini. Selain mereka yang mencoba melarikan diri, ada beberapa individu yang tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Selain itu, tatapan mereka terutama diarahkan pada kuali besar yang telah jatuh ke tanah, sementara keserakahan berkedip di mata mereka. Sebelumnya, pria berjubah merah telah menggunakan kuali untuk melepaskan serangan yang menakutkan. Di mata mereka, objek ini jelas merupakan harta Yuan murni yang sangat kuat. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka pasti akan melonjak. Astaga, suara angin kencang terdengar di udara. Beberapa sosok manusia akhirnya tidak dapat mengendalikan keserakahan di hati mereka. Mereka adalah orang pertama yang bergegas menuju kuali merah cerah dalam upaya untuk merebutnya. Lindong sedikit mengernyit saat melihat adegan ini. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Kuali merah cerah adalah harta misterius dan akan sedikit terlalu lucu jika begitu mudah diperoleh. Terlebih lagi, pria berjubah merah adalah pemilik kuali yang sebenarnya. Meskipun dia masih terlibat dalam pertempuran sengit dengan makhluk kabut hitam, dia mungkin bisa membuat orang-orang serakah ini menderita dengan pikiran. Kamu belum pergi. Sosok cantik terbang dari kejauhan. Setelah itu, dia melirik Lindong dan bertanya dengan terkejut. Bukankah kamu juga masih di sini? Lindong tersenyum pada Ling Qingzu dan berkata, saya tidak mengejar kuali. Saya hanya ingin mengamati pertempuran di sini. Ling Qingzu berbicara dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, matanya menatap area di mana pertempuran besar terjadi. Jika makhluk itu dibiarkan melarikan diri, kemungkinan besar akan menyebabkan banyak masalah. Meskipun dia tidak tahu persis apa makhluk kabut hitam itu, dia bisa tahu dari auranya bahwa itu jelas bukan makhluk yang baik hati. Jika dibiarkan melarikan diri, kemungkinan setiap orang yang memasuki wilayah iblis unik akan berakhir mati. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia mengerti dengan jelas bahwa jika bukan karena makhluk-makhluk ini harus dimusnahkan, para ahli dari zaman kuno itu tidak akan berkumpul untuk melawan mereka. Mata Lindong berbalik ke sisi lain dari langit sementara pikiran ini melintas di benaknya. 8 pintu lava besar telah membentuk formasi di daerah itu. Lava merah cerah melonjak ke segala arah, membentuk tirai lava yang mengalir ke bawah, pemandangan yang luar biasa spektakuler. Bang-bang, terperangkap oleh pintu lava besar ini, makhluk kabut hitam itu juga mulai melawan dengan keras. Gelombang demi gelombang kabut hitam mengerikan menyapu, sementara dingin gelap tak berujung terus mengikis dan menghilangkan lahar panas. Namun, dari kelihatannya, makhluk kabut hitam itu juga sangat takut dengan pintu lava besar. Serangannya menjadi lebih berat, dan tawa mengejeknya yang tajam tidak lagi terdengar. Pria berjubah merah itu melayang di antara 8 pintu lava besar. Tatapannya yang tegas tertuju pada kabut hitam yang bergolak di bawah. Namun, ekspresinya tidak santai. Matanya sesekali akan menyapu ke arah sudut arai besar. Di matanya ada kekhawatiran samar yang tidak bisa dideteksi. Astaga, di area tertentu, lebih dari selusin sosok telah mendarat di sekitar kuali merah cerah yang jatuh ke tanah. Namun sebelum mereka bisa bertindak, kekuatan agung datang menyapu dan langsung mengirim mereka semua terbang. Yuan Chang, jangan terlalu berlebihan. Benda ini bukan milik gerbang Yuanmu. Sekelompok sosok yang telah dikirim terbang melihat ke arah di mana kekuatan itu berasal dengan tatapan marah. Setelah itu, ekspresi mereka berubah saat mereka berteriak dengan suara keras. Mungkin bukan di masa lalu, tapi sekarang. Lei Qian tertawa dingin. Semua orang harus pergi dengan cepat untuk menghindari menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri. Ling Zhen tersenyum menasihati. Lakukan, putuskan hubungan antara kuali dan pria berjubah merah. Dia saat ini sibuk dengan makhluk itu dan seharusnya tidak bisa menjauh darinya untuk saat ini. Kami akan merebut kuali dan pergi. Yuan Chang melirik kelompok itu dengan acuh tak acuh. Setelah itu, matanya beralih ke kuali merah cerah. Panas yang tidak bisa disembunyikan melonjak di matanya. Ya, Lei Qian dan Ling Zhen buru-buru mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka bertiga membuat aksi lempar dengan tangan mereka saat 3 hal seperti tanduk terbang keluar. Mereka berubah menjadi tirai tipis yang memanjang dan melilit seluruh kuali merah cerah. Gelombang suara samar menyebar dari tirai cahaya. Sepertinya benda seperti tanduk ini juga merupakan harta jiwa. Saat tirai tipis menutupi kuali, kilau yang berkedip pada kuali itu meredup.
Seolah-olah itu agak terisolasi dari dunia. Ambil sekarang. Trio Yuan Chang langsung bergembira saat melihat ini. Mereka bermaksud memindahkan kuali itu. Oh, mereka bertiga baru saja akan bertindak ketika wajah keriput pria berjubah merah di pintu lava besar di kejauhan tiba-tiba berubah. Matanya tiba-tiba melesat. Segera setelah itu, kemarahan melonjak dalam diri mereka. Bang! Sementara pria berjubah merah itu terganggu, makhluk kabut hitam yang semula berkerumun di bawah tiba-tiba membentang ke segala arah. Kali ini, makhluk berkabut hitam itu jelas-jelas mempersempit serangannya saat dengan panik menyerang sudut barisan besar. Tempat yang diserangnya adalah tempat yang kekurangan formasi hebat. Bang-bang! Ekspresi pria berjubah merah berubah drastis ketika dia melihat adegan ini. Dia mengepalkan tangannya dan pilar cahaya lava yang menakutkan segera melesat keluar dari 8 pintu lava. Mereka menjalin satu sama lain dan tanpa ampun menembak ke arah kabut hitam. Bam-bam! Pilar cahaya dengan kuat menabrak kabut hitam, segera menyebabkan suara sedih muncul. Namun, makhluk kabut hitam itu tidak mundur. Sebagai gantinya, ia menahan pukulan berat dan menyerang di sudut arai yang kurang. Lagi pula, begitu ia meninggalkan arai, ia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Pria berjubah merah itu memperhatikan makhluk kabut hitam itu ketika mencoba yang terbaik untuk keluar dari formasi dan dengan cepat menyesuaikan serangannya, berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Dia juga tahu bahwa jika makhluk itu dibiarkan melarikan diri, bahkan dia tidak akan bisa menjebaknya lagi. Bang! Serangan liar dan ganas meledak di kabut hitam yang mengerikan. Namun, kabut hitam masih terus dengan cepat mendekati sudut formasi yang hilang. Cek-cek, hantu tua Ventian. Formasi pintu lava Anda tampaknya tidak memiliki pintu. Cek tes, sepertinya sudah ditakdirkan untuk jenderal ini untuk melarikan diri hari ini. Suara tajam sekali lagi dipancarkan dari kabut hitam ketika mendekati sudut formasi yang hilang. Wajah keriput pria berjubah merah itu sedikit berkedut. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia membagi fokusnya untuk mengaktifkan kuali. Namun, kuali di tanah di kejauhan hanya sedikit bergetar tetapi tidak terbang. Sementara dia terganggu, kendalinya jelas telah sangat terlempar oleh harta jiwa yang aneh dari kelompok Yuan Chang. Ini, mata Lindong menjadi agak suram saat dia melihat adegan ini. Apakah mereka tidak tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi jika makhluk ini dibebaskan? Kabut hitam akan keluar dari formasi. Ling Qingzu tiba-tiba berkata dari sampingnya. Ada jejak kecemasan tambahan dalam suaranya. Mata Lindong berkedip. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah tablet lampu merah terang muncul di depan mata Ling Qingzu yang tertegun. Segera setelah itu, tangan Lindong tersentak saat tablet ringan bersiul. Lebih tua, pria berjubah merah mengalihkan perhatiannya sejenak ketika dia mendengar tangisan Lindong. Setelah itu, dia melihat tablet lampu merah terang bergegas. Segera, kegembiraan dan kejutan muncul di wajahnya yang keriput. Pintu formasi yang hilang sebenarnya telah diperoleh olehmu. Pria berjubah merah itu melirik Lindong dari jauh. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Tablet cahaya itu melayang ke angkasa di atas gunung berapi terakhir. Segera, pintu lava besar sekali lagi terbentuk dan benar-benar membentuk susunan yang hebat. Bang! Saat pintu lava besar terakhir terbentuk, seluruh tempat tampaknya tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Lava mengerikan melesat keluar, membentuk gunung lava besar di atas barisan, sementara fluktuasi yang menakutkan menyapu dengan cara yang tak terkendali. Sepertinya bahkan surga tidak ingin kamu pergi. Pria berjubah merah itu menundukkan kepalanya. Dia menyaksikan makhluk kabut hitam dipaksa mundur oleh fluktuasi dari gunung lava yang sangat besar. Senyum yang agak jelek akhirnya muncul di wajahnya yang keriput. Petik 2 tanda seru petik 2. Suara marah akhirnya dikeluarkan oleh makhluk kabut hitam setelah dipaksa kembali oleh fluktuasi yang sangat panas. Rupanya, perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga juga mengejutkannya. Bocah itu. Cahaya merah di dalam kabut hitam melihat ke arah di mana Lindong berada di kejauhan, sementara suara kertakan gigi samar-samar bergema. Arai sekarang lengkap dan cukup kuat untuk sepenuhnya menekannya. Kali ini, kamu tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pria berjubah merah itu menatap kabut hitam dari atas saat suaranya yang serak terdengar. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan gunung lava yang sangat besar datang bersiul ke bawah. Segera, itu mendorong ke bawah ke kabut hitam.
Mendesis-mendesis. Makhluk kabut hitam itu berjuang sekuat tenaga. Namun, usahanya seperti belalang yang mencoba menghalangi mobil. Gunung lava besar jatuh, langsung menghancurkan ruang. Pada akhirnya, sinar cahaya lava yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bawah gunung. Itu seperti penjara yang menutupi kabut hitam sebelum akhirnya menariknya ke bawah gunung. Tidak, bang! Gunung lava besar tiba-tiba jatuh di tengah pekikan yang menyedihkan. Tanah runtuh sebelum lava dengan cepat mendingin dan berubah menjadi gunung yang berkedip-kedip dengan lampu merah. Makhluk kabut hitam sekali lagi telah ditekan. Fiuh! Lindong menyaksikan makhluk kabut hitam itu ditekan dan menghela nafas lega. Dia mengalihkan pandangannya dan ekspresinya segera berubah. Ini karena dia melihat bahwa trio Yuan Chang sudah membawa kuali merah dan melarikan diri ke arah pusaran spasial. Namun, saat ekspresi Lindong berubah, pria berjubah merah juga berbalik. Aura dingin segera menutupi wajahnya. Bab 786, Ventian. Wajah keriput pria berjubah merah itu mengandung rasa dingin saat dia melihat ke arah trio Yuan Chang, yang membawa kuali merah cerah dan hendak melarikan diri dari dunia ini. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Berdengung. Kuali merah tua di kejauhan segera bergetar hebat setelah dia mengepalkan tangannya, sebelum riak mengerikan dipancarkan. Dalam sekejap, 3 harta karun jiwa seperti tanduk hancur di depan ekspresi trio Yuan Chang yang berubah drastis. Pergi. Pergantian peristiwa ini menyebabkan pupil Yuan Chang menyusut. Namun, dia sangat tegas dan tidak memiliki pikiran untuk melawan. Teriakan keras terdengar saat dia memimpin dan menembak ke arah pusaran spasial. Lei Qian dan Ling Zhen, yang memiliki ekspresi jelek, buru-buru mengikuti di belakang. Sebuah cahaya merah melintas jauh di dalam mata pria berjubah merah itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kuali besar itu dengan cepat terbang ke atas. Selanjutnya, pilar cahaya merah menyala keluar. Itu dengan keras menghantam pusaran spasial tepat saat trio Yuan Chang hendak memasukinya. Bang! Fluktuasi liar dan kekerasan melanda ketiganya, saat warna putih pucat langsung melonjak ke wajah mereka dan mereka memuntahkan seteguk darah segar. Mereka semua ketakutan setengah mati dan tidak ada dari mereka yang berani tinggal di belakang saat mereka menggunakan momentum yang dihasilkan untuk melarikan diri ke pusaran ruang angkasa dengan cara yang sangat menyedihkan. Akhirnya, mereka menghilang. Setelah dia mengusir trio Yuan Chang dengan lambaian telapak tangannya, matanya sedikit serius saat dia mengamati individu yang tersisa. Segera, dia mengipasi lengan bajunya saat embusan angin liar naik dan langsung mengipasi semua orang yang tersisa ke pusaran spasial. Lindong tidak bisa menahan senyum saat dia melihat semua sosok yang menyedihkan itu menyebar. Segera setelah itu, dia melihat mata pria berjubah merah itu menatap ke arahnya dan Ling Qingsu. Batuk, anak muda ini akan. Lindong terbatuk kering ketika dia menyadari pria berjubah merah sedang menatapnya. Dia baru saja akan menarik diri dengan patuh ketika yang terakhir membuka mulutnya dan perlahan berkata, "Anak muda, terima kasih banyak untukmu kali ini." Lindong sejenak terkejut. Dia segera merentangkan tangannya keluar dan menjawab, "Saya cukup beruntung mendapatkan sepotong formasi sesepuh. Terlebih lagi, jika makhluk itu melarikan diri, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak masalah." "Kamu tahu tentang makhluk ini?" Ekspresi terkejut jelas melintas di wajah keriput pria berjubah merah itu. "Saya pernah melihat makhluk serupa yang menyebut dirinya Raja," kata Lindong. Dia secara alami berbicara tentang makhluk yang sedang ditekan oleh Great Desolate Tablet. Raja. Namun, ekspresi pria berjubah merah itu segera berubah ketika dia mendengar kata ini. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan dia langsung muncul di depan Lindong. Matanya yang dalam menatap tajam pada yang terakhir. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Lindong. Lindong juga terkejut dengan tindakan ini. Namun, ketika dia memikirkan kesenjangan besar di antara mereka berdua, dia dengan paksa menenangkan dirinya. Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh teknik atau trik apapun. Pria berjubah merah itu meraih lengan Lindong. Segera setelah itu, matanya berkedip cepat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengendurkan tangannya. Dia menatap Lindong, mulutnya bergetar saat dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar Lindong. "Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang melahap dan batu leluhur." Hati Lindong dengan lembut bergetar untuk sementara waktu.
Dia tidak terkejut bahwa simbol leluhur yang melahap telah ditemukan oleh pria berjubah merah. Namun, yang disebut batu leluhur, mungkinkah dia mengacu pada jimat batu? Penatua, batu leluhur, apa fungsinya? Lindong ragu-ragu sejenak. Dia membungkus suaranya dengan Yuan Power sebelum mengirimkannya ke pria berjubah merah. Pria berjubah merah itu merenung sejenak. Matanya tiba-tiba melihat ke arah Ling Qingzu di samping. Segera, ekspresi hati-hati muncul di matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Sebelum menunggu yang pertama berbicara, tubuhnya melayang ke belakang. Aku akan melihat-lihat tempat ini. Ekspresi Lindong tidak bisa tidak berubah sedikit aneh saat dia melihat Ling Qingzu melayang pergi. Ini karena dia ingat tindakan absurd mereka di makam kuno di Gritian Empire 5 tahun lalu juga disebabkan oleh ahli panggung Nirvana yang sudah lama meninggal. Dari kelihatannya, Ling Qingzu masih trauma dengan kejadian itu. Pria berjubah merah itu bergerak setelah melihat Ling Qingzu menghilang di kejauhan. Dia mendarat di puncak gunung yang telah terbentuk dari lava sebelumnya, sementara Lindong juga dengan cepat mengikuti di belakang. Sementara aku masih memiliki kesadaran, aku akan memberitahumu sedikit. Pria berjubah merah itu duduk dan berbicara dengan suara serak. Kesadaran tetua tidak dapat terus dipertahankan. Lindong mengerutkan kening dan bertanya, sebenarnya, aku sudah mati sejak lama. Namun, saya telah menggunakan beberapa teknik untuk mempertahankan beberapa ki kehidupan. Selanjutnya, saya berubah menjadi keadaan mati yang hidup ini. Namun, sekarang setelah makhluk ini sekali lagi ditekan, kesadaranku akan segera mulai menyebar. Jika kamu datang ke tempat ini di masa depan, kamu mungkin hanya akan dapat melihat boneka yang menggunakan nalurinya untuk menjaga gunung ini. Nada suara pria berjubah merah itu tenang. Seolah-olah dia tidak takut mati. Lindong merasa hormat. Keluasan pikiran para ahli kuno ini memang layak untuk dihormati. Haha, ketika menghadapi bahaya yang sebenarnya, akan selalu ada orang yang akan meninggalkan banyak dendam mereka. Perang dunia yang hebat itu hampir menghancurkan seluruh dunia. Pada akhirnya, hanya setelah Lord Simbol Ancestor memutus siklus reinkarnasi, dia akhirnya menyelamatkan dunia. Senyum jelek muncul di wajah pria berjubah merah saat dia berbicara. Simbol leluhur. Lindong sedikit terkejut. Hanya siapa orang ini, untuk benar-benar mendapat rasa hormat yang begitu besar dari pria berjubah merah ini. Dia adalah penyelamat dunia ini. Jika bukan karena dia menyalakan reinkarnasinya dan menggunakan hidupnya untuk menutup celah di antara dunia, perang dunia yang hebat itu mungkin akan berlanjut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pria berjubah merah itu tersenyum tipis. Batu leluhur di tanganmu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Tuan Simbol Leluhur. Oh, Lindong agak tergerak. Meskipun dia tahu bahwa jimat batu misterius memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang ditinggalkan oleh pemimpin perang dunia yang hebat itu, leluhur simbol. Selama perang dunia besar, batu leluhur menyegel 3 raja berturut-turut. Namun, akhirnya terluka parah. Saat ini, itu harus dalam keadaan tidak aktif. Apakah kamu bisa membangunkannya akan tergantung pada takdir, pria berjubah merah itu berkata perlahan. Lindong mengangguk. Pada akhirnya, kami tidak benar-benar memenangkan perang dunia yang hebat saat itu. Paling-paling, kita hanya bisa mengatakan bahwa kita berhasil menyelamatkan dunia kita dengan membayar harga yang mengerikan. Yimo ini tidak akan menyerah. Mungkin, pertempuran besar akan meletus di masa depan. Namun, kami harus mengandalkan kalian semua ketika saatnya tiba. Pria berjubah merah itu berbicara dengan suara serak. Lindong diam. Tampaknya agak terlalu dini baginya saat ini untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Pertemuan kita adalah bagian dari takdir. Karena Anda telah mendapatkan batu leluhur, mungkin Tuan Simbol Leluhur entah bagaimana telah memilih Anda, segera, saya akan kehilangan akal sehat. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya berikan kepada Anda. Pria berjubah merah memberi isyarat dengan tangannya. Beberapa kuali merah besar 1000 kaki dengan cepat menyusut. Akhirnya, itu mencapai ukuran telapak tangan dan jatuh ke tangan Lindong. Ini adalah Burning Sky Cauldron, esensiku Yuan Treasure. Namun, kemungkinan besar saya tidak akan dapat menggunakannya lagi di masa mendatang. Meskipun kamu tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya dengan kekuatanmu saat ini, itu masih merupakan senjata yang cukup tangguh. Lindong tertegun untuk beberapa saat ketika dia melihat kuali merah perlahan-lahan melayang ke depannya. Segera setelah itu, dia diam-diam mengangguk. Dia tidak melakukan tindakan, tetapi sebaliknya,
dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menerimanya. Pria berjubah merah merenung sejenak setelah menyerahkan kuali ke Lindong. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Kehidupan Kayaki berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi pil putih seukuran mata naga. Kehidupan yang menakjubkan Ki tersebar dari dalam pil. Kamu harus mengkonsumsinya. Ini akan memungkinkan kekuatan Anda melonjak secara signifikan. Namun, saat ini Anda tidak dapat sepenuhnya mengkonsumsinya. Sebagian besar kekuatan obatnya akan tertinggal di dalam tubuh Anda. Ini mungkin akan sangat bermanfaat bagi Anda. Petik 2. Lindong bingung saat dia menatap pria berjubah merah. Saat kehidupan Ki secara paksa diperas dari dalam dirinya, kulitnya yang semula keriput menjadi jauh lebih pucat. Lebih tua, Lindong mengerutkan bibirnya. Jelas, dia tidak dapat menerima hadiah berharga ini. Aku percaya pada pilihan batu leluhur, pria berjubah merah itu tersenyum tipis. Lindong terdiam sejenak. Akhirnya, dia mengangguk dengan lembut. Dia dengan hormat mengulurkan tangannya dan mengambil pil seperti mata naga dari pria berjubah merah. Lindong segera merasakan Yuan Power-nya berpacu dan melonjak ketika dia menerima pil itu. Bolehkah saya tahu nama Penatua? Lindong menerima pil itu dan dengan hormat bertanya. Saya Ventian, orang lain sering memanggil saya hantu tua Ventian, pria berjubah merah itu tertawa. Anak muda ini akan selalu mengingat bantuan besar dari Penatua Ventian. Lindong berbicara dengan suara yang dalam. Haha, tidak perlu diingat. Orang tua ini hanya berharap Anda membantu saya dengan sesuatu, kata pria berjubah merah itu. Penatua, tolong bicara. Temanmu itu, tolong jaga dia baik-baik. Pria berjubah merah itu berbicara dengan suara serak. Mata Lindong berkedip untuk sementara waktu. Dia secara alami mengerti bahwa pria berjubah merah itu mengacu pada Ying Huan-Huan. Penatua dan dia, apakah kalian berdua kenal di masa lalu? Lindong ragu-ragu sejenak. Saya telah menerima petunjuk dari nyonya. Pria berjubah merah itu tertawa. Dia melanjutkan, sepertinya nyonya telah berhasil melewati reinkarnasi. Haha. Dia memang murid yang paling dihargai oleh Lord Simbol Ancestor. Hati Lindong bergetar untuk sementara waktu. Segera setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan kedua tangannya. Penatua dapat yakin bahwa aku akan melindunginya. Aku akan berterima kasih kalau begitu, pria berjubah merah itu tersenyum kecil. Segera, ekspresi lelah melonjak ke wajahnya. Kedua matanya juga mulai perlahan tertutup. Penatua, apakah ada cara untuk menyelamatkanmu? Lindong buru-buru bertanya ketika dia melihat adegan ini. Mata pria berjubah merah itu baik. Dia tampak tersenyum. Setelah itu, kedua matanya perlahan tertutup sepenuhnya. Selanjutnya, suara serak ditransmisikan ke telinga Lindong. Setelah kamu memahami reinkarnasi, kembalilah ke tempat ini. Bab 787, menyerap. Ekspresi rumit muncul di mata Lindong saat dia melihat pria berjubah merah itu. Pria berjubah merah yang matanya sekarang tertutup rapat sambil duduk seperti patung. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidup pria itu telah benar-benar habis. Saat ini dia benar-benar mati. Mungkin, tidak lama dari sekarang, dia mungkin akan membuka matanya sekali lagi. Namun, pada saat itu, dia akan berubah menjadi boneka, yang akan mempertahankan tempat ini karena keinginan yang tersisa di hatinya. Lindong akan mengukir kebaikan orang tua ke dalam hatinya. Lindong menegakkan tubuhnya sebelum dengan hormat membungkuk ke arah pria berjubah merah di depannya. Bahkan jika yang terakhir tidak memberinya begitu banyak hadiah, hanya tindakannya saja sudah cukup untuk memenangkan rasa hormat dan kekaguman Lindong. Mungkin, hanya para tetua yang pernah mengalami bencana besar di masa lalu yang bisa mengorbankan hidup mereka untuk tujuan yang begitu mulia. Lindong melihat pil di tangannya yang tampak seperti mata naga. Kontemplasi melintas di matanya, sebelum dia duduk. Sampai sekarang, itu aman di dalam simpanan kuno ini, dan ini adalah tempat terbaik untuk mencerna dan menyerap pil. Kalau begitu, mari kita serap di sini. Setelah merenung sebentar, Lindong tidak ragu lagi saat dia dengan lembut meletakkan pil seukuran mata naga ke dalam mulutnya. Bang! Setelah pil masuk ke mulutnya, wajah Lindong langsung berubah merah. Dia bisa merasakan kekuatan Yuan yang abnormal, tak terbatas dan kuat meletus di dalam tubuhnya. Cici, lampu hijau dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Lindong sebelum seluruh tubuhnya mulai menjadi naga dengan cepat, dengan harapan dapat menahan kekuatan pukulan Yuan Power yang tak terbatas dari pil. Selanjutnya, sisik hijau mulai muncul di meridian dan tulangnya,
terus memperkuat internalnya. Meskipun demikian, Lindong masih bisa merasakan gelombang rasa sakit yang berdenyut dan merobek yang berasal dari dalam tubuhnya. Di bawah pengaruh kekuatan Yuan yang memukul, suara derit dan retakan kecil terdengar dari meridiannya. Lindong menarik napas dalam-dalam. Dengan pikiran, mayat iblis muncul di depannya, sebelum sinar cahaya keemasan melesat keluar darinya dan menembus ke dalam tubuh Lindong. Pada saat seperti itu, jelas bahwa Lindong tidak berani membagi kekuatan roh Yuannya. Jika tidak, situasinya akan menjadi mengerikan jika terjadi cegukan. Setelah kembalinya bagian dari roh Yuannya, naungan roh Yuan seukuran telapak tangan di dalam dantiannya berubah sedikit lebih jasmani. Itu memberi isyarat dengan tangan kecil saat simbol leluhur Devouring muncul, disertai dengan letusan tiba-tiba dari Devouring Force yang sombong. Bang-bang, kekuatan Yuan tanpa batas mirip dengan gelombang pasang yang mendesing di seluruh anggota tubuh dan tulang Lindong saat sensasi berapi-api mulai muncul dari dalam dirinya. Seperti uap, itu mulai menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Kekuatan Yuan yang melonjak beredar di seluruh meridiannya sebelum akhirnya menyatu menuju simbol leluhur yang melahap di dalam dantiannya. Mendeguk, mengikuti gelombang kekuatan Yuan yang tak terbatas, lubang hitam yang terbentuk dari simbol leluhur yang memakan itu mulai meningkatkan kecepatan revolusinya. Pada saat berikutnya, setetes demi setetes cairan Yuan Power yang sangat murni mulai keluar dari simbol leluhur sebelum menetes ke naungan Yuan Spirit yang duduk di roda naga Yuan. Cici, saat cairan Yuan Power yang sangat murni bersentuhan dengan naungan Yuan Spirit, kabut putih samar muncul, yang dengan cepat menyatu dengan naungan. Saat irigasi tanpa batas berlanjut, naungan Yuan Spirit seukuran telapak tangan secara bertahap mulai berubah menjadi lebih jasmani. Pada saat yang sama, roda naga Yuan di bawahnya mulai memancarkan cahaya keemasan redup saat menyerap tetesan cairan yang jatuh ke atasnya. Segera, ujung bilahnya menjadi lebih tangguh dan tajam. Sementara itu, di bagian lain dari tubuh Lindong, sekelompok cahaya putih terus berkembang dengan cahaya hangat. Tempat ini adalah asal dari kekuatan Yuan yang tak terbatas. Jumlah Yuan Power yang luar biasa tak henti-hentinya menggelegak dari sini seperti lautan yang tak berujung. Di dalam kelompok cahaya itu ada pil putih susu seukuran mata naga. Saat berputar dan berputar, Yuan Power yang tak terbatas dengan cepat menyembur keluar dari dalamnya. Pil ini dibuat dari kondensasi bagian terakhir dari kekuatan hidup di dalam tubuh Ventian. Meskipun sudah tidak ada banyak kekuatan hidup di dalam tubuhnya pada waktu itu, dengan kekuatannya, hanya sepotong tunggal dianggap tak terbatas sebagai lautan luas Lindong saat ini. Jika kekuatan Yuan dalam pil ini benar-benar dilepaskan, bahkan dengan keterampilan naga terwujud surga hijau, itu sudah cukup untuk membuatnya meledak beberapa kali. Tentu saja, poin terpenting adalah bahwa pil ini tidak memiliki sedikit pun penolakan terhadap Lindong. Mungkin ini sengaja dilakukan oleh orang tua Ventian, karena tampak sangat lembut dan tidak melepaskan kekuatan Yuannya dengan cara mengamuk yang akan menyebabkan masalah bagi Lindong. Ini hanya ditemukan oleh Lindong saat dia menyerapnya, menyebabkan apresiasi yang dia miliki untuk Ventian naik ke level lain. Di masa depan, jika dia benar-benar mampu mencapai tahap reinkarnasi, dia pasti akan mencoba menyelamatkan dan membangunkan kembali Ventian. Suara aspirasi yang lembut terdengar di benak Lindong sebelum dia mulai memusatkan semua perhatiannya untuk menyerap kekuatan Yuan yang tak terbatas. Di bawah melahap tanpa akhir ini, naungan roh Yuan di dalam dantiannya berubah menjadi lebih jasmani. Dibandingkan dengan betapa dangkalnya itu di masa lalu, itu jelas jauh lebih kuat. Saat roh Yuan berangsur-angsur berubah menjadi lebih jasmani, Lindong bisa merasakan bahwa kekuatannya melonjak hebat pada tingkat yang sangat menyenangkan. Dalam kondisi terkonsentrasi penuh ini, 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Seorang pemuda duduk dengan tenang di atas tebing. Gelombang-gelombang besar terus-menerus berdesir dari tubuhnya, meremukkan dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Di depan pemuda itu adalah seorang wanita yang murni dan dingin. Pada saat ini, pupil matanya yang panjang dan sempit diam-diam memperhatikan pemuda yang berada di tengah pelatihannya. Di bawah wajahnya yang terselubung, beberapa emosi yang tak terlukiskan melintas. Dia benar-benar berubah. Ling Qingzu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia terbiasa menjaga sifatnya yang tenang dan dingin ketika menghadapi Lindong, sekarang tidak ada orang di sekitar, dia mengungkapkan beberapa emosinya. Mungkin tidak ada wanita di luar sana yang benar-benar bisa tetap tenang seperti Dano ketika berhadapan dengan pria yang telah mengambil keperawanannya.
Bahkan untuk seseorang seperti Lin Qingzu. Tangan giok Lin Qingzu dengan lembut menyentuh wajahnya yang cerah dan bersih yang mirip dengan batu giok. Jejak ingatan muncul di matanya saat dia menatap wajah pemuda itu. Wajah dari 5 tahun yang lalu, wajah pemuda yang belum dewasa tetapi jelas keras kepala, samar-samar mulai tumpang tindih dengan yang ada di depannya. Saat ini dia tidak perlu lagi menatapnya. Dia bukan lagi serigala muda yang mencoba berlari di jalur yang kuat. Sekarang, dia adalah seekor Goshawk, yang baru saja mulai melebarkan sayapnya dan terbang, yang namanya akhirnya akan bergema di seluruh alam semesta. Pemuda dari saat itu akhirnya mencapai langkah ini, menanggapi ini, senyum tipis muncul di wajah Lin Qingzu. Dia tahu bahwa ini benar-benar prestasi yang mengesankan. Sementara Lin Qingzu tersenyum tipis, perubahan mendadak terjadi pada wajahnya saat dia mengangkat kepalanya. Dia segera melihat bahwa mata tertutup pemuda di depannya tanpa sadar telah terbuka dan menatapnya dengan kuat. Saat mata mereka bertemu, jelas bahwa Lin Qingzu tidak siap, yang membuatnya linglung dalam menanggapi Lin Dong yang tiba-tiba membuka mata. Saat mata mereka bertemu, senyum tiba-tiba muncul di wajah Lin Dong. Sementara Lin Qingzu masih linglung, dia mengulurkan tangannya dan melepaskan kerudung yang menutupi wajahnya. Saat kerudung itu terlepas, wajah cantik yang mempesona muncul di depan mata Lin Dong. Keindahan yang dapat menyebabkan kejatuhan bangsa menyebabkan ekspresi kekaguman dan sesak napas muncul di wajah Lin Dong. "Kamu..." Hanya setelah kerudungnya terkoyak, Lin Qingzu sadar kembali. Mata tenang yang mirip dengan danau itu akhirnya kehilangan ketenangan dan ketenangannya, saat ekspresi malu dan marah muncul di wajahnya, sementara dia buru-buru mundur. Benar-benar indah. Lin Dong mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tersipu di bawah penerangan sinar matahari. Pada saat ini, dia adalah peri yang turun dari surga, pemandangan yang semakin memikat dan indah. Bab 788, 8 Yuan Nirvana Stage. Pipi wanita kurus itu memerah karena tersipu, sementara matanya yang semula setenang ember sekarang dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Penampilannya yang jarang terlihat ini sangat menggetarkan jiwa. "Kamu, malu dan marah?" Lin Qingzu menatap Lin Dong. Jelas bahwa dia agak tidak percaya bahwa dia benar-benar akan begitu berani. Setelah ditatap oleh Lin Qingzu sedemikian rupa, Lin Dong akhirnya sadar kembali, dan mau tak mau merasa sangat canggung. Tindakannya sebelumnya agak cepat dan dia tidak terlalu memikirkannya. Hanya setelah dia merobek kerudung Lin Qingzu, apakah dia akhirnya menyadari apa yang telah dia lakukan. Namun, jelas bahwa tidak ada penjelasan yang akan berguna dalam situasi ini. Oleh karena itu, Lin Dong hanya bisa melepaskan tawa kering. Rasa malu dan marah di wajah Lin Qingzu tidak berlangsung lama. Tekadnya memang luar biasa. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia dengan cepat menstabilkan suasana hatinya. Mengirim tatapan marah pada Lin Dong, dia mengambil kembali kerudungnya dan menutupi jiwanya dengan wajah cantik sekali lagi. "Jika kamu melakukan ini lagi, jangan berpikir untuk menjaga tanganmu." Setelah menutupi wajahnya dengan kerudung, Lin Qingzu menatap Lin Dong dan berkata dengan suara yang jelas dan dingin. Lin Dong menyeringai dan tertawa. Dia tahu bahwa jika orang lain telah merobek kerudung Lin Qingzu, dia mungkin akan segera menghunus pedangnya dan menyerang. Selanjutnya, tanggapannya memberitahu dia bahwa posisi yang dia miliki di hatinya agak berbeda dari yang lain. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Lin Qingzu menyukainya. Lin Dong tidak bodoh dan dia tahu bahwa pesonanya tidak terlalu kuat. Meskipun dia cukup berbakat, dia tidak terlalu mempesona di mata Lin Qingzu, yang sudah terbiasa bertemu dengan berbagai monster dan jenius. Sebagian besar dari ini mungkin karena insiden yang terjadi saat itu. Selain itu, mungkin perubahan yang terjadi pada Lin Dong selama beberapa tahun terakhir juga menyebabkan Lin Qingzu merasa agak heran. Saat dia menatap senyum di wajah Lin Dong, Lin Qingzu dengan lembut mengatupkan gigi putih mutiaranya. Saat dia hendak berbicara, dia menemukan fluktuasi mengamuk tiba-tiba membentang dari tubuh Lin Dong. Kesengsaraan nirwana. Ketika dia merasakan fluktuasi yang familiar, Lin Qingzu terkejut sesaat, sebelum menatap Lin Dong dengan kilatan aneh di matanya. Sepertinya orang ini telah memperoleh cukup banyak selama 5 hari pengasingan ini. Apakah itu akhirnya tiba? Ketika fluktuasi muncul dari dalam tubuhnya, senyum cerah muncul di wajah Lin Dong. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya sekali lagi. Cahaya hijau bersinar terus-menerus di permukaan tubuhnya. Tidak jelas, raungan teredam yang dalam terdengar dari tubuhnya. Kali ini,
Lindong menutup matanya selama kurang lebih setengah jam. Di bawah tatapan penuh perhatian Ling Qingzu, Lindong membuka matanya lagi. Pada saat ini, ada butiran kecil keringat di dahinya. Selesai, kata Lindong sambil tersenyum ke arah Ling Qingzu. Oh, Ling Qingzu samar-samar mengangguk saat dia mengalihkan pandangannya dari tubuh Lindong, sementara diam-diam merasa cukup kagum. Ini adalah kesengsaraan nirvana ke-8 dan jelas bukan yang lemah. Ketika dia telah melewatinya sebelumnya, dia telah menggunakan cukup banyak waktu. Selain itu, dia tidak sesantai Lindong sebelumnya. Akhirnya di tahap 8 Yuan Nirvana, gumam Lindong sambil berdiri. Saat dia mengepalkan tinjunya, dia merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya, menyebabkan ekspresi bahagia yang sulit disembunyikan muncul di matanya. Pilki kehidupan yang diberikan Ventian kepadanya memang sangat bermanfaat baginya. Selanjutnya, setelah terobosan ini, dia masih bisa merasakan keberadaan pilki kehidupan di dalam tubuhnya. Saat ini dia tidak dapat menyerap kekuatan tak terbatas di dalamnya. Sepertinya kamu telah menerima sebagian besar manfaat dari perjalanan ke Bung Sky Ancient Stars ini, kata Ling Qingzu saat matanya menyapu Lindong. Setelah mendengar ini, Lindong tidak bisa menahan dan tertawa terbahak-bahak. Itu benar, sebelum ini, dia telah mendengar bahwa Burning Sky Ancient Stars berisi banyak harta. Namun, hanya setelah masuk dia menyadari bahwa tidak hanya hampir tidak ada harta, malah ada masalah besar di dalam. Setelah melarikan diri dari Burning Sky Array dengan susah payah, dia bertemu dengan makhluk kabut hitam yang telah dibebaskan. Beberapa orang yang tidak beruntung bahkan kehilangan nyawa karena ini. Namun, setelah membayar harga yang sangat mahal, setiap orang yang masuk harus pergi dengan tangan kosong dan bahkan terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Pada akhirnya, satu-satunya yang tampaknya benar-benar diuntungkan adalah Lindong. Semua orang hanya bisa pergi dengan sedih dan tertekan. Berapa lama saya berkultivasi? Tanya Lindong setelah memutar kepalanya. 5 hari. 5 hari ya, gumam Lindong sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Tatapannya beralih ke Ling Qingzu saat dia tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak pergi dulu? Selama 5 hari ini, Ling Qingzu ternyata telah tinggal di dekatnya. Dia bisa saja meninggalkan tempat ini lebih awal, dan terus memimpin para murid Istana Kemurnian tertinggi 9 surga daripada membuang-buang waktunya di sini. Ada beberapa artefak yang tersisa dari zaman kuno di sini. Saya hanya ingin menjelajah, jawab Ling Qingzu dengan nada acuh tak acuh saat dia mengalihkan pandangannya. Oh, kata Lindong sambil tertawa. Dia tidak menyelidiki lebih dalam. Saat tawanya memudar, itu diikuti oleh kata lain, terima kasih. Meskipun mereka berdua tidak membicarakannya, Lindong tahu bahwa Ling Qingzu tetap tinggal karena dia berniat melindunginya. Meskipun dia tidak akan diganggu di tempat ini, Lindong merasa sedikit tersentuh oleh tindakannya. Ling Qingzu menolak berkomentar dan menjawab, jika kultivasimu selesai, ayo pergi. Lindong mengangguk dan berdiri. Segera setelah itu, tatapannya diarahkan ke Ventian, yang duduk seperti patung batu, dan membungkuk hormat ke arahnya. Penatua Ventian, jika anak muda ini mampu mencapai level yang Anda bicarakan, saya pasti akan menyelamatkan dan membangunkan Anda. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Lindong tidak lagi ragu-ragu. Dengan belokan, dia melesat dan terbang menuju pusaran spasial yang masih ada di langit yang jauh. Ling Qingzu melirik Ventian, yang telah kehilangan semua kekuatan hidupnya, saat tatapan termenung melintas di matanya. Segera setelah itu, dia pindah dan menyusul Lindong sebelum keduanya menembak ke pusaran spasial pada saat yang sama dan dengan cepat menghilang. Setelah kepergian keduanya, pegunungan merah kembali menjadi sunyi. Perasaan sunyi dan kuno diam-diam merasuki udara. Pada akhirnya, itu menyelimuti seluruh domain. Di dalam cekungan merah, sepetak ruang tiba-tiba terdistorsi sebelum berubah menjadi pusaran spasial. Dua sosok melangkah keluar satu demi satu dan mulai terbang menjauh. Lindong melayang di udara sambil menyapu pandangannya ke seberang baskom. Kerumunan besar yang awalnya di sini sekarang tidak lagi hadir. Melihat sejauh mata memandang, hanya ada beberapa orang yang hadir, jauh dari atmosfer ledakan yang pernah memenuhi tempat ini. Sepertinya semua orang telah pergi. Setelah mengamati adegan ini, Lindong tidak bisa menahan senyum dan komentar. Ya, masih ada lebih dari setengah bulan perjalanan dari sini ke daerah iblis unik. Kemungkinan besar, para murid dari berbagai sekte akan mulai berlatih lagi, jawab Ling Qingzu sambil menganggukkan kepalanya.
Bukankah seharusnya kamu kembali untuk mengambil alih situasi? Tanya Lindong. Wukun memiliki beberapa kemampuan kepemimpinan dan dia harus bisa mengatasinya, sementara Surou juga tidak lemah. Selama mereka tidak menemui masalah yang terlalu besar, mereka seharusnya baik-baik saja, jawab Ling Qingzu dengan acuh tak acuh. Aku seharusnya mengarahkan pertanyaan ini padamu. Sekte Dao Anda memiliki dendam mendalam dengan Gerbang Yuan. Apakah Anda tidak takut Gerbang Yuan akan mengambil tindakan terhadap Sekte Dao Anda saat Anda tidak ada? Saya percaya bahwa King Tan dan Chen Gui harus mengikuti kakak perempuan Xiao Xiao dan yang lainnya. Dengan adanya Chen Gui, Yuan Chang akan sedikit tertahan. Dia kemungkinan tidak akan bertindak sampai saat-saat terakhir. Lagi pula, area yang lebih dalam dari unik Devil Region agak berbahaya. Jika mereka bertemu dengan iblis yang tangguh secara kebetulan, itu juga akan sangat memusingkan bagi mereka, jawab Lindong. Tentu saja, demi keamanan, yang terbaik adalah kembali ke grup. Lindong tersenyum sebelum melambaikan tangannya ke Ling Qingzu dan bertanya, bagaimana kalau kita pergi bersama? Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingzu perlahan menggelengkan kepalanya, sebelum melihat ke arah lain di wilayah yang lebih dalam dari wilayah iblis unik dan menjawab, lanjutkan, saya masih memiliki sesuatu yang perlu saya lakukan. Arah itu adalah area dengan konsentrasi iblis tertinggi di dalam wilayah iblis unik. Mengapa Anda harus pergi ke sana? Lindong menatap ke arah yang ditunjukkan Ling Qingzu. Alisnya tanpa sadar berkerut saat dia bertanya. Menurut informasi yang saya peroleh dari teks kuno, ada kolam surgawi kemurnian tertinggi di kedalaman daerah iblis unik. Itu ditinggalkan oleh seorang praktisi yang kuat dari zaman kuno. Petik 2. Ling Qingzu ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum berkata dengan suara lembut, saya telah berlatih dalam seni surga 9 surga dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Seni bela diri ini sangat menakutkan, yang menyebabkan saya melukai meridian dan organ dalam saya setelah kecelakaan selama pelatihan saya. Oleh karena itu, saya membutuhkan kolam surgawi kemurnian tertinggi untuk menyembuhkan luka-luka saya serta untuk mengimbangi efek sisa dari seni surgawi 9 surga. Lindong tercengang. Dia jelas tidak menyadari bahwa Ling Qingzu sebenarnya menderita luka dalam. Mengapa tidak membawa serta murid istana kemurnian tertinggi 9 surga? Ini tidak akan menjadi perjalanan yang mudah. Tanya Lindong dengan cemberut. Justru karena itu tidak akan mudah. Bahkan jika saya membawa mereka, mereka tidak akan berguna, dan malah akan menyebabkan lebih banyak cedera dan kematian yang tidak perlu, jawab Ling Qingzu dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia tidak menjelaskan lebih jauh dan teratai hijau muncul di bawah kakinya yang seperti batu giok. Mari kita berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi di susunan teleportasi di pintu keluar. Hati-hati. Saat kata-katanya memudar, Ling Qingzu tidak ragu-ragu dan segera berubah menjadi sinar cahaya hijau yang melesat ke arah cakrawala. Beberapa saat kemudian, sinar cahaya hijau tiba-tiba berhenti. Dia menoleh keheranan, dan melihat seorang pemuda kurus mengikuti di belakangnya. Senyum cerah telah muncul di wajah mudanya. Sepertinya tidak sopan membiarkan seorang gadis pergi ke tempat seperti itu sendirian. Karena itu, mari kita pergi bersama. Saya mungkin juga mengambil kesempatan untuk membalas budi Anda. Petik 2. Pemuda itu melihat ke arah Ling Qingzu yang memasang ekspresi heran di wajahnya. Dia merentangkan tangannya dengan riang dan tersenyum. Bab 789, Kolam Surgawi Kemurnian Tertinggi. Kegelapan menutupi area dalam dari unik Devil Region. Kadang-kadang, sinar cahaya kehitaman akan bersinar, namun, mereka akan dilahap oleh kegelapan dalam sekejap mata. Dari waktu ke waktu, raungan brutal bisa terdengar bergema di kejauhan, bergema tanpa henti di seluruh negeri. Astaga, dua sinar cahaya terbang dengan cepat di udara pada ketinggian rendah. Tatapan waspada mereka terus-menerus memindai sekeliling sementara Yuan Power yang kuat mengelilingi tubuh mereka. Kedua sosok ini adalah Lindong dan Ling Qingzu, yang telah meninggalkan tempat penyimpanan kuno langit terbakar bersama 3 hari yang lalu. Tujuan mereka secara alami adalah kolam surgawi kemurnian tertinggi di kedalaman daerah iblis unik. Ling Qingzu jelas agak heran bahwa Lindong telah mengikutinya hari itu. Pada awalnya, dia jelas ingin menolaknya. Dia mulia, sombong dan menyendiri, karena itu dia tidak suka berutang budi kepada orang lain, terutama ketika orang ini adalah Lindong. Sifatnya yang mulia dan arogan membuatnya semakin sulit untuk menerima ini. Namun, pada akhirnya, setelah melihat senyum cerah di wajah pemuda itu,
perasaan yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Penolakan yang menggantung di bibirnya perlahan ditelan kembali. Karakternya dingin, jauh dan bangga. Saat berkomunikasi dengan orang lain setiap hari, dia dingin namun mulia. Namun sikap dingin dan mulia ini selalu agak berbeda ketika dia menghadapi Lindong. Meskipun perbedaan ini mungkin kecil dan halus, faktanya perbedaan itu ada. Asal mula perbedaan menit ini ternyata adalah hubungan yang tidak jelas dan rumit antara mereka berdua. Kita sudah memasuki kedalaman daerah iblis unik. Setan-setan di sini semuanya sangat tangguh. Selain itu, meskipun iblis-iblis ini merepotkan, kita masih harus waspada terhadap orang lain. Saat sinar matahari melintas, Ling Qingzu menatap ke kejauhan untuk sementara waktu, sebelum memiringkan kepalanya dan berbicara dengan Lindong. Yang lain, mendengar ini, Lindong bingung sejenak. Dia jelas sedikit terkejut, murid dari sekte lain juga datang ke sini. Bukan murid dari sekte lain, Ling Qingzu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ada beberapa pencari harta karun di kedalaman daerah iblis unik. Siapapun yang dapat mencapai tempat ini sama sekali tidak mudah. Mereka dapat dianggap sebagai ahli bahkan di seluruh wilayah Suan Timur. Orang-orang ini sangat kuat, dan tidak mengherankan jika beberapa dari mereka telah mencapai tahap kehidupan mendalam. Selain itu, orang-orang ini tidak akan ragu untuk menyerang murid sekte super jika ada harta atau manfaat yang cukup besar. Petik 2. Tahap kehidupan yang mendalam. Murid Lindong berkontraksi sedikit. Sepertinya orang-orang di luar tidak akan bisa dibandingkan dengan orang-orang ini di daerah yang lebih dalam dari daerah iblis unik. Bahkan di antara sekte super, ahli tahap kehidupan mendalam akan memiliki status yang agak luar biasa. Di daerah iblis unik, jumlah penolakan yang dihadapi seseorang akan meningkat seiring dengan kekuatannya. Namun, kekuatan penolakan yang dihadapi oleh orang-orang dari tahap kehidupan mendalam tidak terlalu tak tertahankan. Petik 2. Namun, kami dan mereka selalu memikirkan bisnis kami sendiri, dan mereka tidak akan ikut campur dalam kompetisi sekte besar. Namun, tempat ini pada dasarnya tidak dicakup oleh kompetisi sekte besar. Karena itu, kita harus berhati-hati. Ling Qingzu dengan lembut menjelaskan. Lindong perlahan menganggukkan kepalanya. Orang yang mampu bertahan dalam lingkungan seperti itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Jika mereka diserang, itu benar-benar akan menjadi sangat sulit dan bermasalah. Masih ada setengah hari sebelum kita mencapai kolam surgawi kemurnian tertinggi. Itu terletak di lokasi yang agak tersembunyi dan tidak boleh ditemukan dengan mudah. Petik 2. Selain itu, kolam surgawi kemurnian tertinggi hanya akan muncul sekali setiap bulan. Dari apa yang saya hitung, itu akan muncul hari ini. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kecepatan kita agar orang lain tidak mencapainya terlebih dahulu. Meskipun tempat itu agak tersembunyi, Lindong mengangguk lagi. Tepat ketika dia bisa mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba terfokus pada tempat tertentu di kejauhan. Fluktuasi yang sangat ganas dan liar terpancar dari tempat itu. Itu adalah, samar-samar menyipitkan matanya, Lindong melihat bahwa asal mula fluktuasi liar dan kekerasan itu adalah iblis yang sangat besar. Saat ini, sesosok sedang melayang di udara di depannya. Serangan yang sangat cepat dan ganas mengalir ke iblis seperti badai hujan, benar-benar menekannya sampai tidak bisa bergerak 1 inci pun. Kekuatan seperti itu, setelah melihat adegan ini dimainkan, keheranan melintas di mata Lindong. Setan ini memiliki kekuatan tahap 9 Yuan Nirvana, namun, orang itu mampu sepenuhnya menekannya. Dari kelihatannya, kekuatannya setidaknya harus mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Itu adalah seorang pencari harta karun yang telah datang ke area yang lebih dalam dari unik Devil Region. Ayo pergi, jangan berbicara dengannya. Itu tabu untuk melakukannya di tempat ini, kata Ling Qingzu sambil memotret melihat ke kejauhan. Lindong mengangguk. Tanpa mengurangi kecepatan mereka berdua mengambil jalan memutar dan mengelilingi medan pertempuran yang jauh. Bang! Saat mereka mengambil jalan memutar, iblis itu jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Itu telah dibunuh oleh seorang pria parubaya dengan rambut merah. Tatapannya dipenuhi dengan kewaspadaan saat berbalik ke arah Lindong dan Ling Qingzu. Setelah itu, pria parubaya itu menggali benda dari tubuh iblis dan dengan cepat menyembunyikannya sebelum mundur dengan cepat. Kewaspadaannya luar biasa. Setelah melihat reaksi pria itu, Lindong samar-samar tersenyum di permukaan, sementara dia diam-diam berubah agak serius. Pria yang baru saja mundur memiliki aura jahat.
Jelas bahwa dia adalah seorang pria yang terus-menerus hidup di ujung pisau. Orang seperti itu adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Jika semua pencari harta karun di daerah yang lebih dalam dari daerah iblis unik adalah sama, itu akan benar-benar memusingkan jika konflik meletus. Duo itu saling memandang. Keduanya bisa merasakan keseriusan di mata pihak lain. Dengan pergeseran tubuh mereka meningkatkan kecepatan dan melesat ke kejauhan. Meskipun tujuan mereka hanya setengah hari lagi, mereka bertemu dengan beberapa setan di sepanjang jalan. Pada saat mereka berdua tiba di tempat tujuan, itu sudah melewati perkiraan setengah hari. Ini tempatnya. Ling Qingzu mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan seperti batu giok dan menunjuk ke pegunungan yang muncul dari dalam kegelapan. Dirinya yang biasanya mulia dan menyendiri diam-diam menghela nafas lega. Melihat ke atas, Lindong hampir tidak bisa melihat pegunungan samar-samar dalam kegelapan. Dari kejauhan, itu tampak seperti binatang hitam pekat kuno yang merayap di tanah. Samar-samar seseorang bisa mendengar raungan brutal iblis yang bergema dari pegunungan. "Ayo pergi," Lindong berkata sambil tersenyum. "Tahan kehadiranmu sebanyak mungkin, ada cukup banyak iblis di sini. Jika kita terkepung, kita hanya bisa melarikan diri," mengingatkan Ling Qingzu. Ya, hanya setelah melihat Lindong menganggukkan kepalanya, Ling Qingzu menghela nafas dengan lembut. Teratai hijau di bawah kakinya mulai menghilang sebelum cahaya kekuatan Yuan mundur ke tubuhnya. Setelah melakukan ini, mereka berdua diam-diam menuju pegunungan raksasa. Takut mengganggu iblis di dalam pegunungan, mereka berdua secara substansial menurunkan kecepatan mereka. Raungan memekakkan telinga yang penuh dengan kebrutalan akan muncul dari berbagai lokasi dari waktu ke waktu. Lindong mengikuti setengah langkah di belakang Ling Qingzu. Energi mentalnya sudah benar-benar dilepaskan saat dia mencoba melacak jejak aktivitas dalam kegelapan di sekitarnya. Hati-hati, tiba-tiba, energi mental yang menyapu bergelombang. Mata Lindong terfokus saat ia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Ling Qingzu, sementara tatapannya terkunci ke tempat tertentu di depannya. Seekor macan kumbang hitam pekat dengan sayap sedang berhibernasi di tanah. Dari kejauhan, itu tampak seperti batu hitam. Dengan bantuan energi iblis yang merasuki seluruh wilayah iblis unik, iblis-iblis ini ternyata mampu menyembunyikan diri mereka dengan sempurna. Sedemikian rupa sehingga bahkan Ling Qingzu tidak dapat merasakan macan kumbang sebelumnya. Ya, Ling Qingzu menganggukkan kepalanya sedikit. Di lingkungan yang gelap, sepasang mata yang cerah dan jernih menatap Lindong. Melihat tatapannya, dia tersenyum dan melepaskan tangannya, sebelum sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, sensasi yang menyenangkan. Meskipun suara Lindong sangat lembut, masih terdengar di telinga Ling Qingzu. Jejak rasa malu dan kemarahan langsung melintas di matanya. Selanjutnya, dia dengan lembut menarik napas dan dadanya naik turun. Mengabaikan Lindong, dia melanjutkan, membuat jalan memutar di sekitar macan kumbang iblis bersayap saat dia menembak lebih dalam ke pegunungan. Saat Lindong menatap sosok cantik yang tampak sangat anggun dan memikat di langit yang gelap, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Biasanya, itu masih bisa diatur. Namun, setiap kali dia melihat wajah Ling Qingzu yang mulia namun dingin, dia tidak bisa menahan keinginan untuk mengatakan sesuatu yang akan membuatnya menghancurkan fasad itu. Pikiran ini memiliki kecenderungan yang agak jahat. Sementara dia tertawa terbahak-bahak, Lindong dengan cepat mengejar Ling Qingzu sekali lagi. Mereka berdua dengan hati-hati melakukan perjalanan di dalam pegunungan dan mengambil rute yang cukup aneh. Setelah kira-kira setengah jam, langit gelap di depan mereka tiba-tiba menjadi lebih cerah, saat sebuah lembah muncul di depan mata mereka. Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat tak terbatas yang berasal dari lembah. Seperti hantu, mereka berdua terbang menuju dinding tebing lembah. Dari sana, mereka melihat ke dalam lembah dan melihat sebuah kolam berkilauan dengan cahaya pelangi di kedalaman lembah, menyebabkan seluruh lembah tampak sangat indah dan megah di bawah iluminasinya. Itu adalah kolam surgawi kemurnian tertinggi. Ling Qingzu menatap kolam pelangi saat senyum kelegaan yang sangat indah akhirnya muncul di wajahnya. Bab 790, yang bersaudara. Dari atas lembah, Lindong menatap ke lembah sebelum fokus pada kolam pelangi. Keheranan melintas di matanya. Jelas, dia tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya akan ada energi murni seperti itu di dalam energi iblis yang mengisi wilayah iblis unik. Dikatakan bahwa seorang praktisi yang kuat dari zaman kuno telah meninggal di sini. Tulang praktisi tenggelam ke tanah dan mencegah gangguan energi iblis. Pada saat yang sama,
kolam surgawi kemurnian tertinggi ini terbentuk. Suara lembut Ling Qingzu terdengar dari samping. Ada iblis yang menjaga tempat ini dan itu sangat kuat, saat dia mengalihkan pandangannya ke bagian depan kolam surgawi kemurnian tertinggi. Berakar di tanah yang gelap adalah ular monster hitam raksasa. Ular ini memiliki 3 kepala dan taringnya yang tajam berkilauan dengan kilatan dingin. Air liur menetes dari mereka, mengikis bebatuan di bawah mereka. Dari tubuh ular monster berkepala 3, Lindong bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat jahat. Menurut perkiraannya, kekuatan ular monster ini mungkin tidak sedikit lebih lemah dari Lei Qian, yang setengah langkah ke tahap Profound Life. Hal ini agak sulit untuk ditangani. Namun, sisi baiknya, iblis-iblis ini tidak cerdas dan hanya tahu cara berburu dan membunuh secara naluriah. Ini membuatnya mudah untuk memikat mereka. Lindong bergumam. Ya, Ling Qingzu mengangguk. Dia tahu bahwa berurusan dengan iblis yang tidak takut mati hanya akan menimbulkan masalah. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, ia tidak akan pernah menyerah. Dengan lambaian lengan bajunya, mayat iblis itu muncul dalam sekejap. Tepat ketika dia hendak mengendalikannya untuk memancing ular monster di lembah, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah kegelapan di belakangnya dari sudut matanya. Apa itu? Merasakan perubahan Lindong, Ling Qingzu tidak bisa tidak bertanya. Tidak ada. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, Lindong menggelengkan kepalanya. Dengan pikiran, mayat iblis itu melesat keluar. Sebuah tinju meledak ke depan, membawa kekuatan yang cepat dan ganas saat itu dengan keras menabrak tubuh ular monster itu. Bang! Suara yang dalam terdengar. Ular monster yang awalnya berhibernasi tiba-tiba membuka mata merahnya, sebelum desisan marah muncul dari 3 kepala ular. Setelah itu, sinar cahaya hitam yang mengandung aura korosif yang intens melesat ke arah mayat iblis. Mayat iblis menghindar di udara, benar-benar menghindari sinar hitam. Berbalik, itu terus melarikan diri dari lembah. Desis. Menanggapi mayat iblis yang melarikan diri, ular monster itu mengaum dengan marah ke arah langit. Jelas bahwa itu tidak cukup cerdas untuk berpikir. Langsung mengandalkan kemarahan naluriahnya, ia melambaikan ekornya dan mengejar mayat iblis dalam sekejap. Suara gemuruh dengan cepat bergema dari lembah sebelum menghilang di kejauhan. Sudah diselesaikan. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum dan bertepuk tangan. Mengangguk kepalanya ke arah Ling Qingzu, keduanya terus maju dan turun ke tepi kolam surgawi kemurnian tertinggi. Membungkuk, Ling Qingzu mengulurkan tangannya ke dalam air. Saat dia merasakan energi khusus yang meresap ke dalam air, ekspresi gembira melintas di wajahnya. Bisakah Anda membantu saya menjaga pintu masuk lembah untuk beberapa waktu? Tanya Ling Qingzu. Mengangkat kepalanya, ekspresi malu-malu yang memiliki rasa terbaik dari seorang gadis lembut melintas melewati mata yang jernih dan murni itu. Baiklah. Lindong ternganga. Setelah memahami alasannya, Lindong tertawa datar sebelum berbalik dan pergi. Saat dia melihat sosok Lindong yang pergi, Ling Qingzu menghela nafas lega. Dia melepas kerudungnya, dan baru saja akan melepas pakaiannya dan memasuki kolam ketika sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya, mencegahnya untuk melanjutkan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan Ling Qingzu khawatir. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya, dan melihat Lindong yang telah berputar dan kembali. Seketika, cemberut marah muncul di wajahnya yang cantik. Kami sedang menjadi sasaran. Tanpa menunggu Ling Qingzu melampiaskan amarahnya, Lindong perlahan berkata. Matanya terfokus pada kegelapan di luar lembah. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, Ling Qingzu segera mengernyitkan alisnya. Kilatan dingin yang tidak jelas mulai mengalir di dalam pupilnya yang jernih. Setelah diam-diam mengikuti kami begitu lama, seharusnya sudah waktunya bagi kalian berdua untuk mengungkapkan diri, kan? Saat dia menatap kegelapan di kejauhan, Lindong berkata dengan suara yang dalam. Pada awalnya, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Perasaan ini sangat kecil sampai-sampai dia menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Namun, saat Ling Qingzu hendak melepas pakaiannya dan memasuki kolam, dia akhirnya bisa merasakan kehadiran yang sangat samar di kegelapan yang jauh. Karena kamu tidak ingin mengungkapkan dirimu, aku hanya bisa memaksamu keluar. Lindong menatap kegelapan yang masih damai di depannya, saat kilatan dingin melintas di matanya. Menekuk telapak tangannya, cahaya hijau mengembun membentuk 2 sisik setajam silet, yang berubah menjadi kilatan hijau saat mereka ditembakkan secara eksplosif. Dentang-dentang, sisik-sisik itu melesat ke dalam kegelapan,
dan suara dering yang jelas terdengar segera. Percikan api meletus, saat dedaunan hutan yang gelap bergetar. Detik berikutnya, dua sosok melesat di bawah tatapan dingin Lindong dan Ling Qingzu. Hehe, bocah ini cukup tajam. Di pintu masuk lembah, kedua pria itu melihat ke bawah dari atas ke arah mereka dan berkata dengan senyum aneh. Tatapan Lindong berubah sangat suram saat dia menatap dua pria di depannya. Keduanya mengenakan jubah hitam, sementara penampilan mereka memiliki beberapa kesamaan. Tampaknya mereka adalah saudara kandung. Penampilan kedua pria itu tidak buruk, namun sepasang mata panjang dan sipit itu terus berkeliaran di sekitar tubuh memikat Ling Qingzu. Senyum yang muncul di wajah mereka menambahkan jejak kecabulan bagi mereka. Wanita yang begitu cantik, jumlah gadis yang kita lihat bersaudara terlalu banyak untuk dihitung, namun, yang ini adalah yang terbaik. Tatapan rakus salah satu pria itu tertuju pada wajah Ling Qingzu yang sangat dingin sebelum berkata sambil terkikik. Kami awalnya merasakan fluktuasi energi di tempat ini. Kami tidak pernah membayangkan bahwa kami akan mendapatkan panen seperti itu. Pria lain menambahkan dengan seringai aneh di wajahnya. Mata Lindong dipenuhi dengan kesuraman saat dia melihat ke arah dua pria yang agak menjijikkan. Fluktuasi memancar keluar dari tubuh mereka menunjukkan kepadanya bahwa mereka adalah ahli yang setengah kaki ke tahap kehidupan yang mendalam. Ini berarti bahwa mereka tidak kalah dengan Lei Qian. Namun, ini tidak menimbulkan sedikit pun ketakutan darinya, yang membuatnya menatap mereka dengan niat dingin di matanya. Suara sedingin es perlahan terdengar dari mulutnya, jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Di atas dinding lembah, dua pria berjubah hitam samar-samar menyipitkan mata mereka, saat niat jahat muncul dari mereka. Mereka memelototi Lindong dengan sikap dingin dan menyeringai, anak nakal di tahap 8 Yuan Nirvana benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan kami. Anda benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Petik 2. Kecantikan. Bocah ini tidak bisa melindungimu hanya dengan sedikit kemampuan. Mengapa tidak mengikuti kami saudara-saudara? Pada saat itu, Anda juga dapat menikmati kolam surgawi kemurnian tertinggi. Hehe. Mendengar ejekan sembrono oleh kedua pria itu, wajah cantik Ling Qingzu berubah sedingin es. Namun, ini hanya meningkatkan rasa gatal di hati kedua pria itu. Sebaiknya kau mulai mengobati lukamu. Kolam surgawi kemurnian tertinggi hanya akan muncul untuk waktu yang terbatas. Biarkan aku berurusan dengan mereka berdua. Memiringkan kepalanya, Lindong melihat ke arah Ling Qingzu yang dingin. Senyum yang dipenuhi dengan aura pembunuh muncul di wajahnya. Aura pembunuh ini sangat kental. Lindong tidak tahu mengapa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan aura pembunuh seperti itu. Namun, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin membiarkan salah satu dari dua orang itu pergi. Kedua pria ini seharusnya adalah yang bersaudara, yang cukup terkenal di dalam unik Devil Regent. Yang di sebelah kiri adalah yang lebih tua, Yang Zhan, sedangkan yang lainnya adalah Yang Wei yang lebih muda. Mereka adalah ahli yang telah mengambil setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Dikatakan bahwa mereka adalah individu yang sangat kejam dan kejam, dengan karakter alami yang mesum. Mereka sebelumnya berada di daftar buronan beberapa sekte super, namun, mereka bersembunyi di dalam daerah iblis unik. Bahkan sekte-sekte super itu agak tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Akankah kita melawan mereka bersama-sama? Ling Qingzu ragu-ragu sejenak, sebelum bertanya pada Lindong. Kekuatan kedua pria ini tidak kalah dengan Lei Qian. Jika hanya Lindong, akan sangat berat baginya untuk berurusan dengan mereka. Kami tidak punya waktu untuk menunggu di sini selama sebulan, jawab Lindong sambil tersenyum. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, kolam surgawi kemurnian tertinggi hanya akan muncul di bulan berikutnya. Karena kompetisi sekte besar, jelas bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini dan menunggu. Baiklah, hati-hati. Aku akan menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah mendengar jawaban Lindong, Ling Qingzu masih ragu-ragu. Segera setelah itu, dia dengan lembut menggigit bibirnya dan mengangguk pada Lindong. Tubuhnya bergerak dan dia memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi. Sosoknya yang luar biasa seperti ikan mas yang anggun berenang menuju kedalaman kolam surgawi. Pada saat berikutnya, gaun putih melayang. Saat dia melihat Ling Qingzu memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi, senyum di wajah Lindong perlahan menghilang. Mata hitam pekatnya sangat dingin saat mereka bergeser dan mengunci kedua pria di tepi tebing. Hehe, jangan cepat-cepat cantik.
Kami bersaudara akan menemanimu sebentar lagi. Kedua saudara yang memandang riak-riak yang muncul di permukaan kolam surgawi kemurnian tertinggi dengan tatapan berapi-api, sementara api di mata mereka mulai tumbuh semakin panas. Tidak dibutuhkan, kalian berdua akan saling menemani ke neraka. Petik 2. Tubuh Lindong perlahan melayang di udara. Segera setelah itu, seringai jahat muncul dari sudut mulutnya. Dengan mengepalkan tinjunya, kualis ukuran telapak tangan merah muncul dalam sekejap. Jelas bahwa kedua pria itu benar-benar membangkitkan niat membunuh di dalam hati Lindong.